Saya eh, ada di ruang publik, jadi mohon maaf kalau suara saya tidak terlalu besar ya. Suara saya kedengeran ya? Agak kecil. Agak kecil. Kalau sekarang tes 1 2 3. Saya izin share screen ya teman-teman ya. Ya, jelas Pak. Oke, baik, terima kasih. Kita belajar malam hari ini satu poin yang tadi katanya Enda bakalan banyak, tapi menurut saya sih nggak banyak karena argumentasinya cuma terkait dengan ini kan, the one and only tadi kan gitu ya. Kalau kemesiasannya bakalan panjang, kalau bicara kristologi bakalan panjang, bicara keselamatan bakalan panjang. Tapi kalau cuma ini dia nggak terlalu panjang. Oke, yang pertama ini dulu kita perlu paham ini teman-teman. Dalam dunia teologi paling tidak ada 3 konsep nih, paling tidak. Yang pertama itu disebut eksklusivisme. Yang pertama itu eksklusivisme. Maksudnya eksklusivisme itu apa? Ya, keterangannya, penjelasannya, Yesus satu-satunya jalan. Dan butuh iman yang sadar kepadanya, dan ini satu keharusan mutlak gitu ya. Ini eksklusivisme. Dan umumnya kekristenan sebetulnya eksklusif. Dan konsep utama berarti iman hanya kepada satu pribadi, yaitu Kristus. Nah, kemudian yang kedua, di dalam kekristenan juga mulai berkembang yang disebut inklusivisme. Ini salah satunya, misalnya Hans Küng dari Katolik, kemudian juga Karl Rahner misalnya begitu ya. Konsepnya bagaimana? Konsepnya begini, Yesus satu-satunya penyelamat, tetap gitu ya. Tapi beberapa orang mungkin diselamatkan melalui dia tanpa pengetahuan umum, tanpa pengetahuan eksplisit, tanpa spesifik gitu, dengan menanggapi wahyu umum. Nah, di Indonesia ada nih yang begini, dulu pernah ada di GBI dan sudah keluar dari GBI. Pak Manu dan sebagian teman pasti paham lah yang saya maksud siapa gitu ya. Yang mengajarkan nanti bukan cuma kita orang Kristen di sana di surga, tapi ada orang yang lain, dan mereka bilang ini jadi rakyat. Agak konyol juga gitu. Dan ada juga nanti yang berbuat baik akan diselamatkan, sehingga artinya wahyu umum ini mencakup misalnya perbuatan baik, kesalehan, termasuk misalnya kalau di kita itu kadang-kadang juga kita suka salah mengajarkannya, persembahan gitu. Di kita juga kan suka tuh dorong orang berikan persembahan persepuluhan kaitannya dengan surga kan. Itu salah loh, itu salah sama sekali. Karena itu nanti keperbuatan baik, kesalehan sampai kayak pertukaran gitu ya. Nah, ini kita nggak boleh nih, nggak boleh sama sekali mengajarkan. Nah, ini inklusivisme. Nah, dalam konsep inklusivisme ini memang ada kasih karunia melalui karya Kristus, tapi bukan hanya bagi yang percaya, bisa juga tidak percaya. Dan biasanya ketidakpercayaan ini dibagi dua teman-teman. Tidak percaya ini bagi dua. Pertama, belum percaya. Yang kedua, menolak untuk percaya. Ini dibagi dua nih. Belum percaya dengan menolak percaya itu beda. Belum percaya, terus dia baik. Kalau dia menerima, kemudian dia berbuat baik, dia belum menerima Kristus tapi belum percaya, artinya dia belum punya kesempatan untuk menjadi percaya. Dalam konsep ini dia bisa diselamatkan. Tapi yang menolak percaya ya tentunya tidak. Yang berbuat kejahatan yang luar biasa tidak bertobat juga tidak gitu. Jadi ini yang inklusivisme. Maka kalau gitu ada ruang tidak untuk yang belum percaya? Ada. Nah, yang berikutnya kemajemukan. Ini kadang-kadang disebut pluralisme.
Nah, dalam konsep pluralisme, ya semua sama-sama merupakan jalan sah, begitu. Nah, kita mesti membedakan rekan-rekan antara menjadi percaya dengan menjadi warga negara berbangsa bertanah air. Dalam konsep berbangsa dan bertanah air, jika tidak boleh kemudian berlaku menjadi radikal dalam konsep berbangsa, bernegara, bertanah air. Tetapi sebagai orang percaya itu lain hal gitu. Ya itu kita harus mampu membedakan dua hal itu. Maka misalnya dalam konsep berbangsa dan berbudaya, berbangsa dan bertanah air, berwarga negara, ya kita harus mampu menerima berbagai macam perbedaan yang ada. Karena kita dilahirkan dalam perbedaan juga kan. Tapi kemudian itu tidak boleh kayak tumpang tindih dalam pengertian ya udah kalau gitu semua sama. Sehingga banyak jalan menuju Roma. Ada 1001 jalan menuju Roma. Nah, kalau ini dipahami, ini jelas keliru. Jelas keliru, gitu ya. Jadi dia tidak boleh overlapping. Sehingga dalam berinteraksi berbangsa dan bertanah air, berbangsa dan bernegara, berwarga negara, Sungai Yordan Roxy misalnya. Di luarnya kan nyebrang ada masjid misalnya. Ya kan? Ada warga negara yang berbeda. Nah, tetap harus membangun relasi itu, tapi itu justru juga bisa dipahami dalam kerangka kesaksian kan, testimoni gitu. Nah, ini ada 3 jenis. Dalam dunia teologi juga ini ada. Pendukungnya dalam kekristenan tiga-tiganya ada. Eksklusivisme ada, inklusivisme ada, kemajemukan juga ada. Tiga-tiganya ada dalam dunia Kristen. Nah, tentunya kita di GBI tentunya yang pertama gitu ya, yang pertama. Tapi ingat, ini bukan dalam kerangka kesombongan, arogansi, jadi pemilik surga. Wah, itu nggak boleh gitu. Tapi justru ini harus jadi gambaran kerendahan hati. Kenapa? Eksklusivisme ini bukan upaya kita. Eksklusivisme ini justru kasih karunia Allah. Ini prinsip yang mesti kita pegang. Jadi rekan-rekan mesti tahu ada 3 prinsip ini. Dan 3 ini ada dalam kekristenan. Tiga-tiganya ada. Ya, jadi kalau misalnya orang bilang, oh iya dia satu-satunya juru selamat, tapi kan bisa juga orang diselamatkan tanpa harus jadi percaya. Itu berarti inklusivisme. Tapi kalau ada orang bilang, oh semua agama sama, berarti dia pluralisme atau kemajemukan. Itu ya teman-teman, posisi ini harus tahu dulu sebelum kita bergerak lebih jauh. Nah, sekarang kita bergerak ke berikutnya. Berarti kan poin yang pertama tadi kan ini kan ya, eksklusivisme. Lalu mengapa hanya? Nah, dalam teologi kita, Tuhan kita diyakini sebagai satu-satunya jalan menuju keselamatan. Ya, di mana? Di Alkitab. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Ini kan prinsip jelas kan? Maka ada 3 hal di sini yang mesti saya jelaskan. Pertama, identitas yang unik. Ini juga ingat, kita bukan dalam kesombongan ya. Karena kita menjadi percaya juga karena kebaikan kemurahan Tuhan, panggilan Tuhan kan gitu ya. Jadi bukan untuk kesombongan. Jadi, wah agama yang satu saya benar. Oh, enggak, itu norak. Kalau kayak gitu norak. Orang yang Kristen yang kayak gitu malah jangan-jangan belum mengenal Kristus. Karena Kristus sekalipun anak Allah jadi manusia kan, rendah hati kan. Dan cukup sering ketika iblis bilang kau anak Allah yang hidup, iblis disuruh bungkam. Ketika orang tahu bahwa Yesus adalah anak Allah, Yesus bilang jangan kasih tahu orang-orang gitu. Ya, jadi Yesus justru tidak bombastik dan kemudian arogan, kemudian berkata, aku satu-satunya dengan suara yang lantang, dengan arogansi, tidak ada sama sekali. Perhatikan ini baik-baik, ini catatan penting. Yang pertama karenanya. Pertama, identitasnya yang unik. Satu-satunya dia unik. Kenapa? Karena tidak ada klaim ini di tempat-tempat lain, tidak ada. Bahwa dia adalah anak Allah, yaitu Allah yang jadi manusia. Nah, misalnya gini,
Pak, dalam agama, dalam mitologi Yunani kuno ada, ya betul. Tapi perhatikan nih baik-baik nih, dalam mitologi Yunani kuno, dewa itu bisa mati, teman-teman. Lah, kalau dewanya bisa mati, maha kuasa nggak? Enggak. Makanya politeistik. Kenapa politeistik? Karena tiap Allah atau tiap dewa punya kekuatan super powernya sendiri, tapi tidak serba super power. Itu yang membedakan loh. Misalnya, yang mencipta Zeus melalui siapa? Logos yang pertama. Sementara yang di langit itu beda lagi. Yang di laut itu Poseidon. Yang di bawah bumi itu Hades. Yang menguasai neraka itu Ares. Jadi ada penguasanya masing-masing gitu. Yang langit itu Uranus. Bumi ini yang menguasai Gaia, Dewi Gaia, dan lain-lain. Jadi masing-masing punya. Kemudian ada juga dewa matahari misalnya, dan yang lain-lain. Ya, artinya super power tapi limited pada satu super power tertentu, tidak serba super power. Nah, Allah dalam Alkitab serba super power. Yang kedua, Allah dalam mitologi Yunani itu bisa mati. Dan kalau udah mati, lenyap dia, lenyap hilang. Makanya sebelum Zeus itu dewanya siapa? Kepala dewa. Ini boleh. Sebelum Zeus kepala dewanya adalah Kronos. Sebelum Kronos kepala dewanya siapa? Chaos. Chaos dibunuh Kronos, mati. Kronos dibunuh oleh Zeus, Poseidon, dan Hades. Kemudian buang undi, Zeus yang jadi kepala dewa gitu. Karenanya nggak bisa persis disamakan dengan mitologi Yunani. Karenanya betul-betul unik. Allah jadi manusia, Allah yang kekal, Allah yang hidup selama-lamanya dari kekal sampai kekal. Kemudian jadi salah satu dari ciptaannya. Dan setelah jadi ciptaan selamanya juga punya hakikat ciptaan, punya hakikat manusia. Karena Yesus hypostatic union sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Selama-lamanya jadi manusia sejak dia manusia, itu hanya ada di sini. Nah, karenanya ini identitas unik. Unik maksudnya the one and only. Nah, the one and only ini paling penting sebetulnya. Tidak ada kelain ini lagi dimanapun. Jadi gini, kita mau percaya, nggak percaya, dia tetap Allah yang jadi manusia. Keadaannya sebagai Allah yang jadi manusia nggak bergantung kita percaya atau enggak, gitu. Dia bukan dongeng. Kenapa saya katakan bukan dongeng? Dia jadi manusia dicatat dalam sejarah. Ada catatan sejarahnya. Saksi matanya ada. 1 Korintus 15 bilang ada 500 saksi. Bayangin 2-3 saksi aja sah, apalagi 500 saksi. Artinya kematian kebangkitannya sah secara hukum. Kenapa? Saksinya 500. Dalam hukum Yunani kuno, Romawi kuno, Yahudi kuno, hukum modern, 2 saksi saja, 3 saksi saja sah. Apalagi 500 saksi. Artinya kejadian inkarnasi Allah itu bukan isapan jempol, bukan dongeng. Itu fakta historis. Ini loh teman-teman perhatiin. Kita mau percaya mau enggak, itu fakta historis. Sekarang gini, Indonesia sebuah negara tidak? Iya, percaya. Kalau kita nggak percaya Indonesia bukan negara, tetap negara kan? Itu. Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Ya, percaya. Tapi kalau kita nggak percaya, apakah jadi nggak merdeka? Tetap merdeka kan? Itu yang membedakan fakta historis dengan dongeng. Dongeng bergantung kita percaya atau tidak. Fakta historis tidak bergantung pada kita percaya atau tidak. Ini catatan penting loh Ibu Bapak. Gitu. Tapi sekarang, kalau saya bilang ke Vena, gua nabi, lu harus percaya sama gua. Terus Vena percaya, maka saya jadi nabinya Vena kan. Maka saya jadi nabinya Vena karena Vena percaya sama saya. Tapi kalau Pak Manu gak percaya sama saya nabinya Pak Manu, saya jadi nabinya Pak Manu gak? Enggak. Itu beda toh. Tuhan adalah Tuhan, mau kita percaya atau enggak. Kenapa? Karena fakta historis tadi, inkarnasinya historis. Dia jadi manusia, mati dan bangkit. Satu-satunya terjadi sepanjang sejarah manusia. Dan ada saksi, fakta historis, mau kita percaya atau enggak. Dengan kata lain, identitasnya yang unik. Allah yang berinkarnasi, Allah yang jadi manusia. Nama definisi anak Allah adalah Allah jadi manusia. Jadi kemanusiaan Allah yang jadi manusia disebut anak Allah. Itu pengertian anak Allah. Ya bukan bahwa Allah beranak ya. Allah beranak itu sebetulnya cara berpikir yang konyol. Allah tidak beranak karena dia roh. Kan gitu. Ini yang pertama nih.
Ini yang pertama. Dan karenanya ada di tempat lain? Tidak ada sama sekali. Ini tidak ada dalam manapun. Tidak ada sama sekali. Tadi saya udah bandingin. Karena di luar kekristenan konsep anak Allah cuma ada di mitologi Yunani. Tapi itu dongeng. Karena tidak pernah ada fakta sejarahnya. Beda dengan kita. Itu ya. Sementara yang lain tadi yang saya gambarkan. Kalau saya bilang ke Vena, gue nabi lo, terus Vena percaya, maka saya nabinya Vena. Tapi kalau Pak Manu nggak percaya, saya bukan nabinya Pak Manu. Jadi bergantung pada kepercayaan. Sementara dia enggak, mau kita percaya enggak, dia tetap fakta historis. Itu ya. Kehadiran saya historis, tapi bahwa saya nabinya Vena atau bukan itu jelas keyakinan semata-mata. Yang kedua, klaim-klaim eksklusif sebetulnya berkaitan dengan identitas yang unik, tapi ada klaim-klaim yang eksklusif. Maksudnya gimana sih? Nanti ada penjelasan sedikit. Klaim-klaim ini siapa yang mengklaim? Waktu tadi saya bilang, saya nabimu ya. Terus Vena percaya, itu klaim saya. Tapi ada nggak pembuktiannya? Nggak ada. Begitu. Terus kalau sekedar saya mengklaim saya nabi, ya udah, banyak nabi kan. Tapi yang mengklaim dirinya Tuhan siapa? Cuma satu. Nah ini yang kedua. Jadi ada klaim-klaim spesifik dari Tuhan kita sendiri. Nah klaim-klaim ini bisa diabaikan, sama sekali nggak bisa diabaikan. Nah yang berikutnya, masalah dosa spesifik. Tidak ada satu orang pun yang berkata, yang berani berkata, yang berani menjamin, yang berani menjanjikan bahwa dosa, kesalahan, kejahatan kita sudah ditebus, sudah diperbaiki, sudah dibayar, utang dosa kita sudah dilunaskan. Gak ada yang mengatakan itu. Dan sebetulnya mereka semua menurut saya rendah hati. Dan saya ingat loh perkataan Ahok, kalau ibu bapak pernah mengingat perkataan Ahok. Kalau ada orang yang bilang dirinya adalah Tuhan, Juru Selamat, penebus dosa, cuma dua kemungkinan. Dia gila atau dia beneran. Itu Pak Ahok tuh pernah bilang begitu. Maka kan gak mungkin dia gila dong. Walaupun memang orang-orang Yahudi bilang dia gila kan. Orang Yahudi bilang dia gila tuh. Mengusir setan dengan kepala setan, penghulu setan, Beelzebul, kan gitu. Itu kan klaimnya orang Yahudi, orang-orang Farisi, para pemimpin agama. Tapi kan faktanya dia gak gila. Pernyataan-pernyataannya sangat logis kan. Kalau orang gila kan gak mungkin memberikan pernyataan logis yang linear, yang runut, yang argumentatif, yang ada kausalitas, sebab dan akibatnya berkaitan erat. Gitu ya. Kalau orang gila kan gak mungkin memberikan pernyataan-pernyataan begitu. Nah, artinya kalau dia bukan gila, yang dia omongkan benar gitu. Nah, dengan kata lain, dia memberikan pemecahan masalah terhadap dosa spesifik. Dengan apa? Dengan menebus dosa. Dan caranya pun unik. Coba siapa, kata Paulus gini, mungkin ada orang baik yang mau mati bagi sesamanya. Mungkin ada. Tapi apakah kematian orang baik itu akan menebus orang lain? Gak ada klaim itu. Gak ada. Satu-satunya yang memberikan klaim itu bahwa kematiannya menebus dosa orang-orang banyak hanya dia. Hanya dia satu-satunya. Dan ini klaim yang bisa dikatakan juga hanya Yesus yang menyampaikan gitu. Hanya Yesus satu-satunya yang menyampaikan klaim itu. Nah, karenanya tiga dasar ini jadi pondasi kita. Nah, jadi pondasi yang kita pegang, Ibu Bapak. Jadi kalau kita perhatikan tiga-tiganya hanya Yesus yang menyampaikan. Yang berikutnya, ini lanjutan dari masalah dosa yang spesifik tadi. Keyakinan ini berakar pada gagasan apa? Manusia terpisah dari Tuhan yang kudus karena dosa. Dosa membuat jurang tak terpisahkan. Kenapa begini? Karena gini, ada hukum. Kalau saya nih merampok, kemudian saya ditangkap polisi, dibawa kepada pengadilan, disidang oleh Pak Hakim. Nah kemudian Pak Hakim, ini hakim yang benar ya, bukan hakim yang bisa dibayar. Kayak yang kemarin ketangkep ditemukan di rumahnya 900 miliar, ingat ya berapa bulan yang lalu. Kalau itu jelas nggak benar gitu ya. Ini hakim yang benar.
Nah kalau di depan hakim yang benar, saya merampok, tangkap di sidang oleh hakim yang benar. Saya berkata kepada Pak Hakim, tolong jangan hukum saya. Saya kan merampok, tapi duitnya saya kasih ini kepada orang miskin. Saya kasih ini kepada pengemis. Saya kasih ini ke panti asuhan. Saya kasih ini ke panti jompo. Saya tolong orang susah, orang sakit. Saya cuma menikmati sebagiannya saya sebar. Kayak Robin Hood lah kira-kira gitu. Tolong saya jangan dihukum. Itu semua menebus kesalahan saya dari merampok tadi. Pak Hakim bakal menghapus kesalahan saya? Tidak. Karena dalam hukum manapun, hukum sipil manapun, apapun kebaikan yang kita lakukan tidak akan menghapuskan hukuman. Mengurangi ya. Kalau mengurangi misalnya tidak pernah berbuat jahat sebelumnya, hukuman tadinya misalnya hukuman mati bisa jadi seumur hidup. Yang pertama. Yang kedua, dia orang yang baik dalam kehidupannya, bisa mengurangi. Yang ketiga, dia tidak punya intensi, jadi bukan berencana, misalnya bukan pembunuhan berencana misalnya, itu bisa dikurangi. Belum pernah berbuat kejahatan, itu bisa mengurangi. Jadi dari hukuman mati ke seumur hidup, ke misalnya 20 tahun, ke 10 tahun, itu bisa. Tapi menghapuskan hukuman itu tidak mungkin. Kalau bicara hukum yang benar oleh hakim yang benar. Nah, karenanya dimanapun tidak ada prinsip kesalahan pidana bisa dihapus oleh perbuatan baik, tidak ada. Paulus makanya bilang begini, kalau kita melanggar satu hukum, sekalipun kita tidak melanggar hukum yang lain, kita tetap dihukum gara-gara pelanggaran hukum yang satu itu. Nah dosa, betapapun baiknya kita karena kita sudah berdosa, membuat kita terhukum. Ini sebetulnya dalil yang didasarkan pada kekristenan yang secara legal, secara logika berpikir hukum sejalan gitu. Sejalan. Kalau misalnya nih, kayak habis membunuh orang, nggak bisa saya bilang saya berbuat baik begini gini, kurangin hukuman saya, nggak bisa. Hapuskan hukuman saya, maaf. Mengurangi mungkin bisa, menghapuskan tidak, membatalkan tidak. Nah karenanya kejatuhan kita dalam dosa tidak mungkin dengan perbuatan baik kita tebus. Itu sebabnya dimaksud jurang tak terpisahkan. Manusia terpisah dari Tuhan yang kudus karena dosa, sehingga ada jurang antara kita dengan Tuhan yang tak terseberangi. Ingat ini, karenanya perbuatan baik kita tidak akan mampu menebus kita, bagaimanapun baiknya kita. Yang harus kita camkan loh. Masa kita orang yang saleh gini nggak berbuat gini tetap dihukum Tuhan? Nah ini yang saya pernah diskusi dengan beberapa orang dari luar negeri. Orang Kristen itu Allahnya kejam. Dia bilang dia ateis. Dan dia ateis karena dia mulai menyadari Allah Kristen, Allah kita kejam. Saya tanya why? Ya because your Christian God, dia bilang begitu. He gave his life, died for the people, but then he punished those who don't believe him. Allahnya orang Kristen mengasihi dan mati buat orang banyak, dan orang yang percaya padanya selamat, tapi yang gak percaya dihukum sama dia. Berarti Allah punya muka dua, mengasihi tapi yang gak percaya sama dia dihukum, kan jadinya muka dua. Saya bilang kalau cuma di sisi itu benar. Kalau cuma dilihat di sisi itu itu benar. Tapi Anda melupakan bahwa dalam kekristenan, dalam Alkitab, kita ini jatuh dalam dosa. Saya bilang, dosa apa? Kalau kita nggak buat jahat kan kita nggak berdosa. Saya bilang, tunjukkan satu orang yang tidak pernah berbuat kesalahan sepanjang hidupnya. Tunjukkan. Coba di sini nih, kita ada berapa orang sekarang? Ada 18 bersama saya. Mungkin ada yang nontonnya bareng-bareng. Nih, 18 layar Zoom. Di sini coba saya tanya nih, dari lahir sampai sekarang, ada yang nggak pernah berbuat salah? Gak ada. Itu saja sudah menegaskan kita ini dikuasai dosa, sejak jatuh dalam dosa. Dan kalau kita jatuh dalam dosa, hukuman dong. Hukumannya bukan karena Allah keji. Ini yang kita salah. Allah keji banget sih, masa 8 miliar penduduk yang percaya Tuhan cuma 2 miliar, 6 miliarnya dibunuhin dong.
Ya, ini bukan masalah kekejian, ini masalah kondisi kita. Tidak satupun kita yang tidak pernah berdosa. Gitu loh. Justru karena Allah mengasihi, dia datang supaya kita tidak binasa dalam kedosaan kita. Dan untuk itu karena kita mesti memberitakan Injil teman-teman. Supaya apa? Mereka tidak kemudian binasa dalam keberdosaan mereka. Mereka butuh Tuhan. Gitu. Karena tadi itu, sekali kita salah, kita dihukum. Kayak tadi, karena kita merampok, tidak mungkin kita dibatalkan hukuman gara-gara berbuat baik dengan hasil rampokan. Gitu. Itu prinsip dasar. Jadi saya katakan, satu sisi benar, tapi cuma luarnya. Kesannya dia bermuka dua. Mengasihi tapi untuk yang percaya, yang tidak percaya dibinasakan. Anda lupa bahwa kita sebetulnya dibinasakan bukan karena Allah pembinasa keji. Bukan. Pembinasa keji itu justru iblis. Itu di 1 Tesalonika loh. Pembinasa keji itu iblis, bukan Allah. Kenapa dia disebut pembinasa keji? Karena dia yang bikin kita jatuh dalam dosa dan binasa, bukan Allah. Gitu. Ya, bukan Allah. Kita karena iblis. Iblislah pembinasa keji. Jadi saya katakan, bukan Allah. Dan Allah tidak punya sisi kejinya. Orang kita udah jatuh dalam dosa kok. Tapi yang membuat kita jatuh itu si iblis. Jadi yang keji itu siapa? Iblis. Orang dia gak pengen binasa sendiri, diajak kita gitu. Itu dasarnya. Dan kemudian saya katakan, justru karena Allah mengasihi kita, maka dia pengen supaya kita gak binasa. Makanya dia mati, menggantikan kita yang harus kita dihukum. Dan karena ya kita memberitakan itu jadi yang harus kita lakukan. Nah, dosa ini menciptakan jurang yang gak bisa dijembatani oleh perbuatan baik kita, upaya kita tadi yang tadi saya jelaskan. Ini ya, 2 poin ini. Ya, umat manusia terpisah dari Tuhan karena dosa. Dosa menghasilkan sebuah jurang yang tidak dapat dijembatani oleh perbuatan baik kita. Kenapa? Prinsip tadi, sekali berbuat jahat dihukum, kan gitu. Dan tidak ada kita yang tidak pernah berbuat jahat. Itu ya. Sekarang kita berlanjut. Sekarang klaim eksklusifnya. Nah, ini teman-teman, ini Yesus sendiri yang ngomong. Maka gini, ada waktu saya bicara tentang surga dan neraka, saya bicara di beberapa tempat. Saya posting di Facebook. Kemudian mantan Sekum GKI Gereja Kristen Indonesia meminta saya untuk memaparkannya di GKI TV, channel YouTube-nya mereka. Saya jelasin panjang lebar. Tapi waktu saya taruh di Facebook, teman saya bilang begini nih, teolog juga, orang Indonesia. Dia bilang begini, surga dan neraka, terutama neraka, itu adalah mainan anak-anak. Disampaikan untuk menakut-nakuti mereka. Yang menyampaikan dan yang mendengarkan adalah mereka yang masih imannya anak-anak. Terus dia kutip, menurut Jürgen Habermas, teolog dan filsuf Jerman, neraka itu adalah alat untuk menakut-nakuti dan itu agama anak-anak. Nah, ini mirip dengan Karl Marx, agama adalah candu. Candu itu untuk apa? Bikin kita fly, ya kan? Bikin kita melayang-layang, halusinasi. Sehingga surga itu bagian halusinasi. Respon saya mau tahu Ibu Bapak? Respon saya gini. Gak ada masalah kalau Habermas menganggap itu adalah mainan untuk anak-anak. Soalnya bagi saya justru otoritas. Menurut Bapak, mana yang berotoritas? Perkataan Habermas? Vena, kemarin tesisnya yang saya tanya, kamu filsuf siapa, Vena? Saya nge-freeze ya. Oh, Vena yang nge-freeze ya. Pak Wahyu saya lihat bergerak. Kalau saya nggak salah, Vena juga ngomong tentang seorang filsuf kan. Nah, ini dia udah nggak nge-freeze. Vena, tesismu tentang apa waktu itu? Filsuf Jerman siapa kalau nggak salah waktu itu? Tentang apa namanya, diskusi ya? Iya, Diskusi filsufnya. tentang ikan. Filsufnya, aduh, aku lupa. Waktu itu kamu baru kirimin ke aku WA loh. Oke lah, dia lupa dengan tesisnya sendiri nih. Pak Manu nggak boleh lupa sama tesis Pak Manu nih. Aku lupa namanya ya. Kalau skripsi inget nggak? Apalagi skripsi. Sebentar.
Ya, filsuf Jerman juga lah. Ya, sekarang gini, poin saya gini, karena Vena lupa dia tulis tentang apa, tapi seingat saya filsuf Jerman. Tadi saya kutip teman saya ngomong Jürgen Habermas. Nah sekarang saya mau tanya, saya mau tanya, siapa yang berotoritas? Habermas atau Yesus? Tulisan mana yang kemudian dianggap firman Allah? Perkataan Habermas atau perkataan Yesus? Perkataan Yesus dong. Betul Oh, kan? saya ingat Soren Ayo. Kierkegaard. Kierkegaard. Iya, Kierkegaard. Dia bukan filsuf Jerman, dia filsuf Denmark. Soren Kierkegaard, filsuf Kristen, tapi dia percaya Tuhan. Dia percaya Tuhan. Nah, kalau misalnya kayak Kierkegaard, kita bandingkan. Kierkegaard ngomong gitu, Yesus ngomong begini. Kita mau percaya siapa? Saya bilang, sorry ya, sebagai dosen biblika, pakar biblika, saya akan berkata, omongan yang berotoritas, yang bahkan disebut firman Allah, hanya omongan Yesus. Jadi kalau Yesus ngajarin neraka, Habermas bilang itu main anak-anak, saya lebih percaya Yesus daripada Habermas. Saya studi S1, S2 di STT Jakarta, saya kuliah S3 di Jerman. Jerman pusatnya filsafat. Saya belajar juga, kadang-kadang kalau lagi bosen baca biblika, buku-buku tafsir biblika, saya baca filsafat loh. Saya baca sejarah Yunani Romawi kuno juga. Tapi saya mau bilang nih, kalau Asigor ngomong, beda dengan Yesus ngomong. Ibu bapak harus percayain siapa? Yesus, bukan Asigor. Ini bicara apa sih otoritas? Otoritas sebagai apa? Firman Allah. Pendeta siapapun hebatnya, omongannya bukan firman Allah. Jadi kalau dia berbeda dengan firman Allah, justru harus kita tegur. Ini bicara otoritas. Maka berkaitan dengan penjelasan awal saya untuk bagian ini, Yesus punya 3 klaim. Ada banyak sih sebetulnya, tapi saya mau sampaikan klaim ini saja dulu. Pertama, Yohanes 14 ayat 6 yang tadi saya katakan di awal. Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Bapa ini siapa? Jelas Allah dong. Yesus menyebut Allah itu Bapanya. Berarti gak ada yang bisa pergi ke Bapa selain melalui Yesus. Bahkan Yesus pernah bilang gini loh teman-teman. Tidak ada orang yang pergi ke surga selain dia yang berasal dari surga dan akan kembali ke surga. Tidak ada yang pernah ke surga selain dia yang berkuasa atas surga. Yesus ngomong gitu loh. Artinya Yesus mau klaim cuma dia satu-satunya yang berkuasa di surga. Tapi di sisi yang lain berkaitan dengan itu, sisi berikutnya yang sejajar. Ibu Bapak waktu dia bilang akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa selain melalui aku. Berarti apa? Cuma dia yang tahu jalan ke surga. Ada nggak yang lain yang tahu jalannya ke surga? Nggak ada. Ada nggak yang lain yang ngomong kayak gini? Nggak ada Ibu Bapak. Nggak ada. Bahkan di kitab-kitab suci yang lain, di salah satu kitab suci tertentu, Yesus disebut justru jalan kan? Jalan yang benar. Ada bahasanya tuh, bahasa mereka. Ya, Yesus disebut jalan. Nah, hanya Yesus yang ngomong kayak begitu loh. Itu tadi yang aku bilang. Kalau nggak benar, ya gila. Tapi Yesus nggak gila, karena perkataannya, cara berpikirnya logis. Menunjukkan dia sangat waras gitu. Tidak ada penyimpangan psikologis dalam pernyataan Yesus. Tidak ada. Ya. Nah, waktu dia bilang begini, berarti cuma dia yang tahu jalannya ke sana. Kenapa? Cuma dia yang datang dari sana dan kembali ke sana. Yang lain nggak ada yang datang dari sana, kembali ke sana. Kita datang dari mana? Ibu Bapak. Dari perut ibu kita masing-masing kan? Kita cuma lahir dari perut kita masing-masing, perut ibu kita masing-masing. Nggak ada yang datang dari surga. Sebelum dilahirkan di ibu kita nggak ada. Kita non-eksisten. Tahun berapa kita lahir? 76, 75, 74, 70. Sebelum tahun-tahun itu kita nggak ada. Yesus sebelum tahun itu. Dari kekal sampai kekal. Bahkan dia bilang nih di bagian yang lain Yohanes. Sebelum Abraham ada, aku ada. Bahasa Yunaninya keren loh. Prin Abraham, ego eimi. Ego eimi itu ada di Kejadian. Di Keluaran, maaf, waktu Musa bertanya, kalau orang nanya namamu siapa? Bahasa Ibrani ya, Ehye Asyir Ehye, aku adalah aku. Bahasa Yunani simple, ego eimi. Berarti waktu Yesus bilang sebelum Abraham ada, aku ada, bukan sekedar bahwa dia sebelum Abraham udah ada, tapi dialah Yahweh itu. Jadi Yohanes 14 ayat 16 ini luas sebetulnya cakupannya. Tapi kira-kira begitu. Intinya
Gak ada yang bisa pergi kepada Allah tanpa lewat dia, karena cuma dia yang dari sana dan kembali ke sana. Kalau kita dari perut ibu kita, kembalinya tergantung percaya kepada Tuhan sungguh atau tidak gitu. Kita dari perut ibu kita, kata Nikodemus, waktu Yesus bilang tidak bisa dilahirkan kembali, tidak bisa ke surga kalau tidak dilahirkan kembali kan. Dia bilang, gimana bisa aku balik ke perut ibuku? Itulah kita gitu, dari perut ibu gak bisa ke sana kecuali dilahirkan kembali. Ini penting. Gak ada yang pernah ke sana selain dari banyak. Jadi ingat, kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikannya. 4 kejadian ini saksinya banyak. Saksi yang banyak berarti fakta historis, termasuk kenaikannya ke surga yang menunjukkan keilahiannya. Sehingga keilahiannya yang digambarkan, diwujudkan lewat inkarnasinya historis gitu. Nah sekarang yang berikutnya, Yohanes 10 ayat 9. Kalau tadi 14 ayat 6 itu bicara identitasnya, maka Yohanes 10 ayat 9 bicara apa? Ini bicara keselamatannya, jalannya, caranya. Yesus menggambarkan dirinya sebagai pintu gerbang. Siapa yang masuk melaluinya akan diselamatkan. Nah kalau dia pintu gerbang kan kita mesti jalan masuk ke dalamnya. Berarti arah hidup kita harus ke arah dia gitu. Ke arah dia untuk masuk melalui dia. Ini kan kalau dia bilang pintu gerbang, ini bahasa figuratif. Ya. Denotatif, konotatif, bukan denotatif, bukan harfiah, bukan pintu beneran. Artinya kita masuk tinggal di dalam dia. Jalan hidup kita ke arah dia, kita tinggal di dalam dia. Dalam Injil Yohanes bagian yang lain, dalam kemudian 1 Petrus, dalam Yakobus, tinggal di dalam Kristus. 1 Yohanes itu berarti melakukan perintah-perintah, ya kan? Barang siapa tinggal di dalam aku, ia melakukan perintah-perintahku. Maka karakteristik orang yang tinggal di dalam Tuhan, ada kerinduan untuk melakukan firman Tuhan. Bukan sekedar melakukan, tapi dalam hati dorongan itu. Dalam hati atau dari hati melakukan itu. Sebab kalau cuma melakukannya bisa terpaksa, bisa nggak sengaja, bisa kebetulan dan seterusnya. Tapi kalau dalam hati diniatkan, memang kerinduan yang bergairah. Seperti Tuhan bilang, cinta akan rumah Tuhan menghanguskan aku. Menghanguskannya juga bukan harfiah tapi bergelora. Maka menaati firman karena ada gelora, ada kerinduan. Barang siapa tinggal di dalam aku, dia berbuah. Ya kan? Itu yang ranting itu kan. Kalau tidak ditanam dengan pohon, kalau ranting dipotong dari pohonnya, dia tidak berbuah, kan gitu. Jadi tinggal di dalam Tuhan itu berarti sama dengan taat. Ya, taat. Bohong jika bilang tinggal dalam Tuhan tapi nggak taat. Bohong. Ya, itu bohong. Tapi bukan gini, bukan memaksakannya, bukan supaya selamat. Justru genuine proof dari kita di dalam Kristus adalah ketaatan itu. Ada dorongan. Pak, saya kadang jatuh, nggak masalah kok jatuh itu. Kayak saya tadi katakan, tidak ada yang tidak pernah berbuat dosa. Bahkan ketika kita sudah percaya pun kita masih bisa jatuh. Karena kita masih tinggal dalam daging. Masih ada dorongan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Justru karena itu kita mesti berjuang. Kata Yakobus, kata Petrus, iblis seperti singa yang mengaum. Petrus, Yakobus ditulis kepada siapa? Orang Kristen. Singa yang mengaum bagi siapa? Bagi orang percaya berarti. Loh kalau bagi yang belum percaya atau tidak percaya, iblis gak akan mengaum. Orang masih di dalam cengkeramannya kok, kan gitu. Nah ini jadi masuk untuk tinggal di dalam dia, diselamatkan. Nah tinggal tadi apa? Melakukan firman. Tapi melakukan firman dalam ketaatan, penuh kerinduan. Gak sempurna enggak, tapi semakin disempurnakan. Makanya saya suka banget lagu yang itu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Disempurnakan selalu itu bukan udah sempurna jadi lebih sempurna, bukan. Itu proses sebetulnya. Tiap saat kita disempurnakan. Belum sempurna, belum. Kapan sempurna? Ibrani bilang roh-roh orang mati yang sudah sempurna. Berarti kita sempurna kapan? Waktu kita sudah di surga. Gitu, waktu menanggalkan tubuh. Bahasa Paulus apa? Kemah tubuh. Kan Paulus membahas itu. Selama kita di kemah tubuh ini kita mengerang penuh kesakitan, kan gitu. Mana nggak sakit?
Lapar aja kita terasanya nggak nyaman kan. Coba nih kalau kita terasa lapar, kruk nggak nyaman gitu. Makin kita tahan makin nggak nyaman. Terus-terusan kita tahan lama-lama bisa sakit kan gitu. Kan nggak nyaman. Itu bukan soal bukan soal keinginan loh. Itu bukan soal kedagingan. Itu memang reaksi metabolisme fisik yang memang wajar gitu. Apalagi bicara kedagingan gitu ya. Kita disinggung orang, marah, kita mesti tahan marah. Sakit loh. Saya bisa bilang begini karena saya orang Batak. Ngerasa banget gitu. Kalau orang pancing saya marah, nahan marah tuh sakit loh di awal-awal. Tapi setelah dilatih Tuhan, lama-lama menahan amarah itu udah biasa. Tapi awal-awal sakit. Menahan hawa nafsu, laki-laki yang waktu belum bertobat hidung belang, hidungnya belang coreng gitu. Begitu dia bertobat, emang langsung sempurna? Enggak. Justru ketika dia hidung belang waktu bertobat, Tuhan bisa kasih pencobaan. Menahannya berat. Menahan rangsangan, menahan godaan. Cewek cantik malah Tuhan bisa izinkan datang gitu. Bisa Tuhan izinkan. Justru di situ Tuhan latih. Awalnya beratnya minta ampun, aduh Tuhan. Biasanya lihat cewek sweet gitu. Sweet. Sekarang nggak bisa lagi. Biasanya lihat cewek langsung ngikut. Begitu bertobat enggak. Tantangan kan. Tapi lama-lama berhasil. Lama-lama disempurnakan. Selalu. Kan lagunya begitu. Lama-lama dia berhasil. Begitu. Nah, ini tinggal di dalam Yesus. Dia pintu bukan harfiah, tapi maksudnya masuk tinggal di dalamnya, masuknya tinggal di dalamnya, melakukan perintahnya dalam ketaatan penuh kerinduan yang bergelora tadi. Gitu ya. Tapi tetap dia pintunya dan tinggal di dalam dia, nggak bisa di luar. Kata Tuhan, kalau kamu tidak tinggal di dalam aku, engkau tidak selamat. Kalau ranting tidak nempel pada pohonnya kan mati rantingnya. Nah, yang ketiga. Ini kemudian pemberitaan para rasul, jadi ajaran rasuli, ajaran kita nih, ajaran rasuli. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dia menegaskan ini, keselamatan tidak ada pada siapapun, karena tidak ada nama di bawah langit yang diberikan kepada umat manusia, olehnya kita diselamatkan. Di bawah kolong langit tidak ada nih, nggak ada. Nama Pak Immanuel Gatot, nama Sigor Sitanggang, nama Tong Trivena itu nggak laku. Nggak laku untuk ngapa-ngapain. Jangankan untuk keselamatan. Di depan Roxy itu ada rumah makan tuh. Bisa nggak bilang, Pak saya makan ya atas nama Pak Immanuel Gatot. Mana boleh begitu. Atau ke warung di depan. Kalau di warung Padang bisa Pak. Pak Manu mau respons. Padang langganan kami Pak. Padang langganan gereja. Atas nama Pak Manu berarti, bukan atas nama Ibu Tong Trivena, atas nama Ibu Vena ya. Ya paling lakunya di rumah makan Padang yang di depan langganan Sungai Yordan. Atau yang di Depok juga tuh Pak ya, yang baru tuh ya, di Geraha Peni di depan tuh kan ada rumah makan baru tuh ya. Mungkin di situ masih bisa juga. Oh udah tutup. Nah itu bayangin, warung makannya aja nggak kekal ya, nggak kekal gitu. Ini kita nggak laku nih, nggak laku. Ingat gitu. Kadang-kadang kita mengandalkan manusianya berlebihan. Gue kenal nih orang dalam di wali kota Depok. Gue kenal nih orang dalam di sini. Gue kenal nih, gue kenal. Padahal firman Tuhan bilang, even di perjanjian lama bilangnya apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, termasuk dirinya sendiri, karena diri sendiri juga manusia kan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dan Petrus bahkan bilang, keselamatan gak ada di bawah nama lain. Nah, ini tegas loh. Tidak ada pada siapapun selain dia. Selain dia, tegas. Gak ada. Yang kepadanya kita diselamatkan. Gak ada. Ibu bapak masih ragu? Jangan. Dan beritakan tapi dengan kasih dan kerendahan hati. Karena kerinduan supaya orang menerima anugerah Tuhan. Supaya orang bertobat, supaya orang yang karakternya gak bagus, yang karakternya ngaco, berubah, beritakan. Jadi pemberitaannya bukan karena arogansi keagamaan, itu gak boleh sama sekali. Gak boleh. Tuhan kita gak gitu, Tuhan kita mati untuk menebus. Tuhan kita tidak membangun kekristenan dengan pedang, tapi dengan mati. Kan gitu. Jadi kita gak boleh. Jadi justru harus, kalau mengenal Tuhan dengan benar seperti ini, kita makin rendah hati. Makin rendah hati.
Seperti Tuhan mengasihi mereka, bahkan mau mati bagi mereka, termasuk bagi kita, bagi semua umat manusia, berapa miliar, semua tak terbatas. Demikianlah harusnya kita punya hati yang mengasihi mereka, merindukan supaya mereka mengenal Tuhan. Tuhan kita yang juga Tuhan mereka yang mencipta langit dan bumi. Nah, masalah solusinya. Nah, dosa ini masalah unik, solusinya juga unik. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya gini, cuma dia jadi solusinya. Karena dosa ini masalah unik. Karenanya teologi penebusan pengganti ini substitutional redemption theology. Substitutional redemption theology. Teologi penebusan pengganti. Harusnya siapa yang mati? Kita. Harusnya kita yang dihukum mati karena dosa kita tadi kan. Satu pelanggaran saja membuat kita dihukum. Satu saja membuat kita dihukum. Nah, kemudian kita tidak dihukum. Kenapa pengganti? Karena Tuhan itu adilnya sempurna, adilnya komplit, adilnya wow. Maksudnya apa? Ya yang bersalah harus dihukum. Harus ada yang dihukum. Maka satu-satunya yang dapat mengganti semua umat manusia haruslah dia yang tidak berdosa. Kalau dia berdosa, bisa nggak dia jadi pengganti? Nggak bisa, orang dia sendiri berdosa. Makanya disinilah letak logical fallacy, kekacauan, kesesatan berpikir dari orang yang mengajarkan Yesus bisa jatuh dalam dosa tapi tidak berdosa. Kenapa? Sebab kalau Yesus bisa jatuh dalam dosa, berarti Yesus punya potensi dosa. Kalau Yesus punya potensi dosa, dia nggak bisa menebus orang berdosa. Orang dalam dirinya juga ada potensi yang sama dengan orang lain. Kan gitu. Ini kegagalan berpikir dari konsep teologis yang kelihatannya bagi sebagian orang Indonesia keren. Oh iya ya, Yesus bisa jatuh dalam dosa, tapi dia tidak jatuh. Jadi saya juga harus bisa mengikuti Yesus. Kesannya pietis gitu, kesannya saleh, padahal sesat. Di mana letak kesesatannya? Kalau dia bisa jatuh dalam dosa walaupun dia tidak berdosa, berarti dia punya potensi berdosa. Nah, kalau dia punya potensi berdosa, dia sama dengan yang lain. Yang lain juga kan jatuhnya karena punya potensi dosa, membuat dia tidak beda dengan kita. Dan disita kegagalannya. Yang punya potensi dosa sama dengan manusia lainnya tidak mampu menebus dosa. Kristus tidak begitu. Satu-satunya yang tidak berdosa. Dan kenapa dia? Karena tidak lahir dari warisan dosa asali, dosa turunan lewat persemaian sperma dan sel telur Yusuf dengan Maria. Jadi tidak linear tuh dosa warisan dan dosa turunan itu. Gitu. Sepenuhnya manusia, sepenuhnya karena dia memang manusia betulan, dia jadi manusia, tapi bukan persemaian saya, Bapak semua. Bapak semua adalah hasil persemaian kedua orang tua kita masing-masing. Karenanya mewariskan dosa terus. Saya juga mewariskan dosa ke anak-anak saya dan seterusnya. Karena tiap generasi tetap harus bertobat. Gak cukup di saya. Kalau saya sudah bertobat saya kudus, tapi tidak membuat keturunan saya juga jadi kudus, tidak gitu. Ingat ini, karena adanya dosa asali dan dosa turunan. Karena 3 dosa, 3 jenis hamartiologi. Dosa asali, dosa turunan, asal ini Adam, turunan generasi-generasi, kemudian dosa perbuatan, itu kita. Sebelum kita berbuat, kita udah punya 2. Gara-gara 2 ini ada yang ketiga gitu. Nah, karena Tuhan gak punya yang 2 ini, gak ada yang ketiga. Karena gak mungkin dia berbuat dosa, gak mungkin dia punya potensi dosa karena 2 ini gak ada. Paham logika berpikirnya ya? Jangan sampai kita disesatkan terkait dengan hal ini. Oke? Kalau sampai Bapak disesatkan dan percaya, oh Yesus bisa jatuh dalam dosa tapi tidak berbuat dosa, saya mau beritahu, itu Yesus yang lain, bukan Yesus yang alkitabiah, bukan Yesus yang sebenarnya. Ya, pada Yesus tidak ada dosa. Alkitab menegaskannya juga. Nah, berikutnya, pengorbanan murni. Berbeda dengan yang lain-lain, Yesus digambarkan menjalani hidup yang sempurna dan tanpa dosa, menjadikan satu-satunya anak domba Allah yang membayar hutang bagi semua umat manusia. Perhatikan Bapak, Yesus gak pernah berbuat salah, karena memang tidak mungkin. Ya, murni karenanya pengorbanannya. Misalnya ada yang bilang gini, Yesus pernah marah loh waktu ngobrak-abrik meja. Oh, itu bukan marah, tapi dia menghukum mereka yang menghinakan rumah Bapaknya sendiri. Yesus sedang menghukum, tapi kok dia bisa? Ya dia Tuhan, dia berhak dong.
Cara pandangnya salah kalau itu dianggap sebagai amarah. Terus Pak, Yesus pernah ngomong sama ibu-ibu dari Sirofenisia anjing. Yesus berarti berkata kasar? Oh tidak. Pertama, pada zaman Yahudi kuno, menyebut anjing bukan menghina. Di Indonesia kalau kita bilang anjing, kita menghina orang. Di sana enggak. Bahkan di Eropa, anjing bukan hinaan. Kita dibilang setia seperti anjing, itu pujian loh. Pujian. Tapi coba berani bilang gembala kata itu, digaplok ente. Ini kayak saya bahasa Betawi nih. Berani ngomong kata itu di depan Pak Gembala, digaplok ente gitu. Kalau berani ngomong begitu, karena itu hinaan di negeri kita. Baru dari mana? Bahasa Arab, budaya Arab. Gitu ya. Nah di Israel kuno itu bukan hinaan. Itu menggambarkan apa? Orang bukan Yahudi. Tapi bukan menghina, hanya untuk menunjukkan itu kelas yang berbeda gitu. Makanya dia bilang tidak boleh memberikan makanan yang ada di atas meja majikan kepada anjing. Tapi perempuan Sirofenisia begini, tapi anjing kan makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Respons Tuhan apa? Besar imanmu, anakmu diselamatkan. Kalau Yesus menghina perempuan dengan sebutan anjing, kalau anjing itu sebutan hinaan, Yesus gak akan bilang besar imanmu. Gak akan dengan respons perempuan itu. Jadi diskursus itu bukan hinaan. Jadi sebutan anjing kalau kita pandang hinaan, itu karena kita menggunakan cara berpikir, logika berpikir dalam konteks budaya kita ke dalam teks Alkitab yang disebut eisegesis, bukan exegesis. Sehingga dua contoh tadi saja yang sering disalah tafsirkan orang untuk menunjukkan Yesus itu tidak sempurna, bikin kesalahan juga, itu salah tafsir, salah baca Alkitab gitu. Itu dua ya. Jadi kenapa dia ngobrak-ngabrik meja di bait Allah? Loh, dia Tuhan. Itu rumahnya, rumah bapaknya, dipakai buat sarang penyamun. Wajar dia bersihkan rumahnya sendiri gitu. Dia sedang menggunakan otoritas keilahiannya, ketuhanannya di situ. Gitu. Itu ya. Nah, berikutnya kemenangan atas kematian. Ini yang tadi saya katakan nih Bapak. Dari lahir ada saksi. Sengsaranya, penyalipannya ada saksi. Kematiannya ada saksi. Kebangkitannya ada saksi. Kenaikannya ada saksi. Berarti semua event inkarnasi Allah jadi manusia itu historis. Dari kelahiran, sengsara, penyalipan, kematian, kebangkitan, kenaikan. Ini semua historis. Berarti kematiannya historis, kebangkitan historis, kenaikan historis. Berarti waktu dia bangkit, dia menang atas maut. Dan ini jadi bukti, bahkan bukti historis, bahwa dia bisa mengalahkan dosa dan maut. Klaim yang tidak pernah dibuat oleh siapapun. Tidak ada. Makanya Paulus bilang, adakah yang mati bangkit lagi? Tidak ada. Makanya di pasal 15, kalau Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, sia-sialah kepercayaan kita. Tetapi ini, karena ia bangkit dari antara orang mati, maka iman percaya kita menyelamatkan kita. Dan dia jelasin di 1 Korintus 15 itu, mulai ayat yang 10, 11, 12, 500 saksi terakhir. 500 itu kurang apa gitu. Disebut pertama Petrus, kemudian para rasul, kemudian 12 rasul, kemudian 500 orang, kemudian aku yang terakhir. Oh, ada 500 saksi, itu sahih sekali. Kenapa? Itu bahasa hukum, Ibu Bapak. Kenapa? Dalam kesaksian kuno, hukum kuno, pengadilan kuno, baik Romawi, Yunani maupun Yahudi kuno dan modern, 2-3 saksi itu 2-3 alat bukti. KPK kalau menetapkan orang jadi tersangka minimal 2-3 alat bukti. 2 alat bukti saja sudah sah. Nah, 2 saksi yang berbeda dengan kesaksian cerita yang dari perspektif berbeda tapi tentang satu kejadian kriminal yang sama sudah jadi 2 alat bukti. Sah. Apalagi 500 orang. Sah sekali gitu. Nah, artinya kemenangan atas kematian itu historis. Nah, peranan kasih karunia. Tema sentralnya adalah bahwa keselamatan adalah sebuah karunia dan rahmat dan bukan penghargaan atas kinerja kita. Bukan reward upah atas perbuatan baik kita. Enggak boleh. Teman-teman harus memahami gini. Kalau kita berkarya, kita bekerja, hasil kinerja kita itu kita persembahkan untuk Tuhan sebagai bukti cinta kasih kita kepada Tuhan.
Kalau kita memberikan persembahan persepuluhan, persembahan kasih, kolektor kepada gereja kita yang kita cintai, itu karena bukti kasih kita kepada Tuhan. Bukan supaya kita diberikan penghargaan, dapat pembalasan dari Tuhan 30, 60, 100 kali. Itu ngaco. Itu bukan untuk persembahan uang. Itu firman yang ditabur. Firman yang ditabur berbuah 30, 60, 100 kali ganda. Itu firman bertumbuh, berbuah 30, 60, 100. Apalagi untuk diselamatkan. Salah sama sekali gitu. Ya. Perbuatan baik itu terbatas, sangat terbatas. Mengapa saya katakan sangat terbatas? Pertama, satu kali perbuatan terjadi di mana? Misalnya nih, Vena datang ke saya, Pak Sigor, saya lagi kesusahan uang. Semoga jangan ya. Saya lagi kesusahan uang, saya boleh minta bantuan nggak? Berapa? Sekian juta gitu. Kemudian ini contoh ya, bukan beneran. Jadi Vena jangan datang ke saya ya. Saya butuh sekian. Oke, pas saya diberkati Tuhan nih, saya kasih. Itu kejadiannya gimana? Pertama, satu kali kejadian. Satu tempat, satu waktu. Terbatas sekali kan? Terbatas sekali. Besok Vena bilang, Pak Sigor, saya kesusahan lagi nih, boleh nggak minta bantuan? Mungkin kedua kali masih bisa, tapi kali ketiga, keempat belum tentu, dan mungkin sangat mungkin tidak gitu, ya kan? Lagu dunia bilang apa nih? Ada lagu dunia kan? Satu kali kau sakiti, ku maafkan. Dua kali kau sakiti, ku maafkan. Tapi tiga kali kau sakiti, gak ada ampun kan? Gak ada ampun. Petrus bilang apa? Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni orang yang bersalah kepadaku? 7 kali kah? Terbatas kan? Itu Yahudi loh. Bukan kaleng-kaleng sebetulnya Yahudi itu. Ketaatannya ketat. Tapi itu cuma 7 kali. Tuhan bilang apa? Tidak 7 kali. 70 kali 7 kali. Itu bukan hitungan matematis, simbolik. 70 kali 7. 70 itu 7 kali 10 kali 7. 7, 10, 7 itu angka sempurna. Artinya pengampunan tanpa batas. Hanya bisa dilakukan dengan apa? Kasih Kristus. Kalau manusia, yaitu tadi 7 kali itu gambaran manusia yang terbatas. Itu poinnya. Nah, Paulus bilang apa? Sekalipun saya memberikan diri saya dibakar, kalau tidak ada kasih, sia-sia. Kasih itu siapa? Kristus kan? Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8 dan ayat 16. Allah adalah kasih. Artinya tanpa Allah semua sia-sia. Karena keterbatasan tadi. Karenanya tawaran perbuatan baik apapun, dalam wujud apapun, ritual kehidupan bermoral, meditasi, termasuk doa puasa. Hati-hati juga dalam doa puasa. Kita berdoa berpuasa tidak boleh supaya mengubah Tuhan, karena mustahil. Ya, meditasi apalagi doa puasa justru untuk menyelaraskan, mengharmonisasikan, mensinkronisasikan kita dengan Tuhan. Bukan menyelaraskan, mengharmonisasikan, mensinkronisasikan Tuhan dengan kita. Itu salah. Paham ya? Meditasi, bahkan doa puasa justru supaya kita makin dekat Tuhan. Supaya apa? Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Supaya kita melekat dengan Tuhan, menaati kehendak Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, menyukai kehendak Tuhan, menghidupi kehendak Tuhan. Bukan Tuhan yang menaati kehendak kita, menyukai kehendak kita, menghidupi kehendak kita. Itu kebalik. Doa puasa nggak ke situ. Dan saya mau beritahu, betapapun kita diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan, enggak, doa puasa memindahkan gunung. Hati-hati loh. Hati-hati ngutip itu. Iman sebesar biji sawi memindahkan gunung. Hati-hati. Kenapa hati-hati? Ibu bapak, Yesus ngomongnya kepada siapa? Kepada kita. Kapan Yesus ngomong ke kita? Itu ada di Injil Markus. Tapi Yesus ngomongnya ke siapa? Markus 11 ayat 24, 23, 24. Yesus ngomongnya kepada siapa? Para murid, para rasul. Para rasul 2000 tahun yang lalu. Maka waktu kita membacanya, kita nggak boleh secara harfiah bilang ini juga berlaku buat kita. Salah.
Bagi kita itu apa? Bagi kita itu metafora. Bagi kita itu metafora. Maksudnya, mulailah dengan iman yang kecil. Jangan langsung iman yang besar. Iman yang kecil kemudian dapat menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Tapi bukan harfiah mindahin gunung. Ah, Bapak nggak punya iman. Oke lah, kalau Anda punya iman. Ya udah pergi deh ke Gunung Salak. Pindahin deh tuh sono Gunung Salak. Sepanjang sejarah, setelah Yesus mengajarkan itu, cuma sekali di Mesir, namanya gereja sampah. Orang-orang ortodoks di sana berdoa karena ditindas oleh orang-orang mayoritas di sana, ditindas habis-habisan, dan mereka orang miskin karena dibatasi betul-betul. Mereka kemudian berdoa betul-betul supaya gunung pindah. Menurut catatan sejarah mereka, kemudian ada gunung yang pindah. Tapi sepanjang sejarah saya tahu, 2000 tahun gereja, cuma itu terjadi. Cuma itu terjadi. Begitu juga Petrus yang bangkitin orang mati, Dorcas, Paulus yang bangkitin orang mati, Eutikus. Yesus bangkitin 3, Petrus cuma 1, Paulus cuma 1. Jangan kemudian kita bilang, oh kan ada juga dikatakan kita beritakan dia bangkitin orang mati. Coba tunjukin siapa yang bangkitin orang mati zaman sekarang. Hati-hati dengan klaim-klaim generalistik tadi ketika kemudian firman itu sebetulnya spesialistik gitu, khusus. Itu ya, ini yang kita harus catat betul-betul. Nah, ingat, bukan perbuatan baik, ritual kehidupan moral, meditasi termasuk doa puasa. Dan doa puasa bukan untuk mengubahkan Tuhan, untuk mengubahkan kita. Bukan untuk mendekatkan Tuhan kepada kita, tapi untuk mendekatkan kita kepada Tuhan. Bukan untuk membuat Tuhan taat pada kehendak kita, tapi untuk membuat kita taat pada kehendak Tuhan. Itu ya. Nah, karenanya, ini tadi nih yang saya bilang, Pak yang terkasih. Nih, kekristenan meyakini ini nggak cukup. Kenapa? Satu saja sudah memisahkan dosa, sudah memisahkan kita dari Tuhan. Satu saja. Nah sekarang siapa yang tidak berdosa? Nah itu di situ. Ini harus kita melek betul-betul. Tuhan bilang, ada tertulis, orang yang berzinah dihukum. Tapi aku berkata kepadamu, melihat saja mengingini sudah berzinah. Melihat saja sudah mengingini. Nah dengan hukum itu, siapa yang tidak bersalah? Itu baru satu. Ada tertulis jangan membunuh. Aku berkata kepadamu, yang berkata kafir dihukum. Siapa yang tidak pernah kata kasar dalam hidupnya? Yang kedua, belum lagi yang lain-lain. Matius pasal 5 kan? Makanya ayat 48-nya, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapa di surga sempurna. Itu bukan harus. Di dalam bahasa Yunani nggak ada kata perintah haruslah. Di situ dalam bentuk future tense, dalam bentuk deponen. Kalau terjemahkan, you should be perfect in the future like your father. Kamu nanti akan, ketika kapan? Semua itu dilakukan. Jadi kesempurnaan itu juga teleos. Itu bicara apa? Maturity, kedewasaan rohani. Bukan sempurna tak bercacat tak bercela yang utopis gitu. Bukan. Tapi kedewasaan karakter, kedewasaan rohani. Kamu akan ke sana. Kalau semua ini engkau ikuti apa? Bukan cuma tidak membunuh, tapi tidak berkata kasar, tidak berkata kotor, tidak berkata najis, tidak berkata yang tidak sopan pada orang lain, tidak berpikiran kotor, najis, corok, porno, dan semua yang lain. Nah, kalau kita kemudian oleh kasih Kristus berjuang di situ, kita dalam jalan yang benar menuju kedewasaan rohani. Kira-kira begitu. Nah, mediatornya siapa? Bapak hanya satu pengantara kita. Hanya satu pengantara kita, Yesus Kristus. Dan ini yang luar biasa. Ketika saya memaparkan kemanusiaan kalian Yesus sekitar berapa tahun yang lalu ya, kemudian mengembangkannya untuk diklat GBI, kemudian saya menemukan apa yang saya temukan. Waktu dia jadi manusia, ya, kemanusiaannya sejak jadi manusia, selamanya jadi manusia. Ini prinsip dasar kekristenan loh. Kalau kita bilang dia naik ke surga, dia berhenti jadi manusia, itu doketisme. Dan itu salah. Ya, itu keliru. Sejak dia jadi manusia, selamanya manusia. Karenanya hypostatic union of Christ. Kesatuan hakikat, dua hakikat Kristus. Sepenuhnya ilahi, sepenuhnya manusiawi, menyatu dalam Kristus. Kesatuan hypostatik. Maka ketika dia naik ke surga, di surga, dia sepenuhnya apa?
juga sepenuhnya manusia. Itu sebabnya kitab Ibrani bilang dia jadi pengantara yang terus bersyafaat bagi kita. Kemanusiaannya di sanalah yang bersyafaat bagi kita. Nah, apakah nggak luar biasa? Dia bukan cuma mati bagi kita, jadi pengantara kita dengan mati bagi kita, tapi sampai sekarang dia bersyafaat bagi kita. Wah, luar biasa. Saya sejujurnya nggak mau menukar dia dengan yang lain-lain. Masa saya mau menukar berlian dengan emas palsu, dengan kayu bakar yang habis terbakar? Saya tidak akan menukar berlian dengan kayu bakar. Kata Paulus, yang seperti itu seperti kayu bakar, rumput jerami, hangus terbakar. Kita memiliki dia yang tidak hangus, berlian. Dalam bahasa metaforis perumpamaan, dia berlian. Masa kita mau ganti dengan kayu bakar? Kekayaan kita tukar dengan kekayaan, itu kayu bakar. Dengan harta benda, dengan yang lain, itu kayu bakar semua. Hangus terbakar. Hangus terbakar pada saat apa? Ketika kita mati, tidak dapat menolong sama sekali. Hanya dia yang dapat menolong ketika kita mati. Karena dia telah mati bagi kita. Dia yang hidup kekal. Dia pencipta hidup, dia pemberi hidup. Dia mati supaya kita yang mati kemudian beroleh hidup hanya melalui dia. Nah, Bapak yang terkasih, saya sudah persis 1 jam memaparkan materi saya. Saya serahkan kepada Ibu Vena untuk memimpin kita mungkin dalam diskusi. Silakan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Pak Sugeng untuk pemaparannya yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa present atau mengetik di kolom chat. Tapi saya akan membuka dengan diskusi nih ya, Pak Sugeng ya. Jadi sebenarnya ini sih PR ya yang diberikan Pak Ageng ke saya. Dan saya juga udah memberikan jawaban, tapi mungkin kita akan dengarkan dari pandangannya Pak Sigor ya. Nah, Pak, kita di sini mau bahas Kalau tentang dikasih PR terus minta jawabannya dari saya, nyontek dong itu. tapi kita akan dengar dari Pak Sigor ya. Jadi Pak Ageng udah tahu jawaban saya loh. Nah, jadi Pak Sigor, kita tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan karena dia inkarnasi Allah dari manusia dan memberikan, maksudnya dia lahir, mati lalu bangkit. Nah, pertanyaannya nih Pak Sugeng ya, bagaimana dengan para bapak-bapak kita yang sudah ada sebelum Kristus ada? Maksudnya sebelum Kristus inkarnasi sudah ada. Sebelum karya keselamatan itu, seperti Daud, Abraham, kita tahu seperti kitab, atau orang percaya sebelum abad ke tahun 28 itu, di mana Yesus membuat sebuah karya keselamatan yang luar biasa untuk kita. Nah, bagaimana dengan nasib mereka ini, Mas juga? Ya, saya Kan ngerti. pertanyaannya. Saya ngerti itu di materi diktat ada. Di materi diktat tentang keselamatan dari Departemen Teologi GBI dan Departemen Diklat yang membuat materinya Departemen Teologi, yang membuat PPT-nya itu Departemen Diklat, dan saya cukup sering diminta ngajar bagian itu karena memang bagian itu rumit. Nah, pertama, ya ada 3 aspek, 3 pendekatan. Saya mulai dulu dengan hukum. Kalau saya berada di sebuah negara, kemudian saya tidak tahu peraturan itu, kemudian saya melanggar peraturan itu, saya mau tanya, saya bersalah tidak? Ada 2. Berdasarkan hukum yang berlaku di tempat itu atau di negara itu, saya bersalah. Tapi pada sisi yang lain, ketika saya belum tahu tentang peraturan itu, maka pada sisi itu saya tidak bersalah. Pada sisi itu. Nah, sebetulnya 2 sisi ini juga berlaku dengan mereka. Pada satu sisi keselamatannya dalam Kristus, dengan kata lain dari sisi itu mereka salah kan? Tapi pada sisi yang lain mereka belum mendengarkan Injil. Belum mendengarkan Injil. Maka sisi yang satunya lagi, bersalahkah mereka? Mereka tidak bersalah. Nah, karenanya ada 2 jawaban terkait itu. Jawaban yang pertama, karena dia tidak tahu, belum tahu tentang hukum itu, tidak mungkin dia dihukum. Tapi di sisi yang lain dia bersalah karena peraturan itu tetap ada. Artinya ketidaktahuannya tidak membuat peraturan itu jadi nihil gitu ya.
Ketidaktahuan tidak membuat sesuatu jadi tidak ada. Misalnya nih, ini saya cerita dulu ya, saya agak keluar ya, karena saya harus menjelaskan, saya suka menjelaskan sesuatu panjang lebar. Satu ketika nih, opung saya, waktu itu tahun 90-an, 2001. Dua opung perempuan saya dari mama, dari bapak masih ada. Satu ketika, waktu itu kalau saya nggak salah abang saya menikah, almarhum abang saya menikah, terus opung saya dari bapak saya datang, terus kami nginap di hotel. Terus kemudian dia masuk ke lift. Waktu masuk ke lift, dia copot sendalnya. Dia masuk lift. Kenapa? Karena dia pikir dia masuk ruangan, dia copot sendal. Kan? Dia copot sendal, dia masuk ke lift. Begitu dia turun dari lift di lantai yang berbeda, dia cari sendalnya nggak ada gitu. Ini kan karena ketidaktahuan dia menggunakan lift kan. Bisa nggak dia disalahkan dalam hal itu? Tidak. Tapi di sisi yang lain dia mengalami kerugian nggak? Dia mengalami kerugian. Dalam hal apa? Sendalnya hilang. Nah, orang yang meninggal belum mengenal Tuhan seperti itu kurang lebih. Bagaimana? Dalam hal apa? Pertama, tadi dia masuk lift, dia copot sendal karena dia nggak tahu aturannya. Itu tadi kan? Tapi kemudian waktu dia keluar lift, dia hilang sendalnya, ada kerugian. Mereka yang belum mengenal Tuhan meninggal, tepat tidak dihukum? Tidak. Tapi ada kerugian, banyak sekali kerugiannya. Jadi perhatikan baik-baik. Keselamatan tidak boleh hanya dipahami sekedar binasa atau selamat. Tidak boleh. Karena itu mendegradasi nilainya. Apa sih selamat itu? Bukan masuk surga. Kenapa? Karena surga itu apa sih? Tempat kehadiran Tuhan. Atau lebih tepatnya, di mana Tuhan berada. Maka dengan kata lain, berada di surga itu adalah berada di mana Tuhan berada. Maka doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berarti maksudnya apa? Membawa surga di bumi. Berarti maksudnya apa? Menghadirkan Allah. Maksudnya apa? Dengan hidup di dalam Allah, kita menghadirkan surga. Kenapa? Kehadiran Allah itulah surga. Maka sebetulnya surga harus lebih dipahami. Teman mahasiswa teologi atau teolog-teolog Protestan banyak yang bilang surga bukan tempat, surga suasana. Saya bilang salah. Surga bukan tempat, tapi surga juga bukan suasana. Mengapa? Karena dua-duanya menghilangkan sumbernya, yaitu siapa? Allah. Allah lah surga itu, bukan suasana, bukan tempat. Tempat menghilangkan pemilik tempat, suasana menghilangkan yang memiliki suasana itu. Maka surga adalah kehadiran Allah itu sendiri. Kalau gitu neraka apa? Ketiadaan Allah. Itu dulu. Nah, kerugian mereka yang tidak mengenal Kristus sebelum mereka mati karena Injil belum diberitakan, kerugiannya apa? Tidak mengenal Allah, tidak mengalami kehadiran Allah, dan dalam kekekalan bagaimana dia baru menyadari. Di situ kerugiannya. Di situ kerugiannya. Makanya gini, ada dulu saudara saya bilang begini nih teman-teman. Ya nggak apa-apa lah masuk surga. Pokoknya yang penting masuk surga. Nggak apa-apa di surga jadi tukang sapu gitu. Itu saya mau beritahu loh, itu pernyataan orang Kristen yang, maaf ya, bukan berkata kasar, tapi fakta. Bodoh gitu. Bodoh, karena nggak mengerti hakikat surga itu apa. Yang penting gue selamanya dia di situ, gue nggak dibakar di api yang menyalanya Allah. Itu bodoh. Sekarang gini, ini ada contoh Bapak Ibu Gembala nih, Pak Manu sama Ibu Wika nih. Kalau betul-betul saling mencintai, percaya deh Pak Manu dan Bu Wika nggak akan pengen terpisah. Pasti maunya nempel aja, lihat aja nih, nge-zoom aja nggak mau pakai 2 layar, pakai 1 layar berdua kayak perangko. Ya kan? Ini sebelah saya istri saya nih. Saya ada tugas nge-zoom untuk Bapak Sungai Yordan, taman di Roxy. Istri saya bilang, "Pak, kita jalan-jalan yuk, saya pengen jalan-jalan." Saya nge-zoom, ya udah di luar aja nge-zoomnya. Ya udah saya ngikutin. Saya ngikutin istri saya yang minta ngajak jalan keluar, terus nge-zoom di luar. Kenapa? Kecintaan tadi. Kalau kita keterpisahan tadi, kalau kita cinta, kita nggak akan mau terpisah. Begitu juga dengan Allah. Itu loh. Lah orang yang nggak apa-apa deh gue jadi tukang kayu pun yang penting masuk surga. Itu berarti dalam hidupnya nggak cinta dengan Tuhan, karena nggak dekat sama Tuhan. Yang penting asal selamat. Itu salah sama sekali. Ini dulu supaya kita ngerti gambaran surga. Itu ya.
Nah, ketika kita ngerti dalam gambaran surga, maka sebetulnya orang yang belum mengenal Tuhan ketika dia mati karena belum mendengarkan pemberitaan Injil seperti nenek moyang kita, maka Tuhan akan selamatkan. Roma 2 dikatakan orang Yahudi dihakimi menurut Taurat. Orang yang tidak memiliki Taurat dihakimi menurut hati nurani. Orang yang mengenal Injil dihakimi menurut Injil. Tapi tetap ada penghakiman. Bukan kemudian jadi libertini serba bebas. Enggak juga. Tetap ada penghakiman. Yang berarti kalau gitu apa? Kalau ada penghakiman, hakimnya siapa? Tetap Allah dalam Kristus, bukan Allah yang lain. Kira-kira begitu. Jadi kalau gitu dia tetap diselamatkan oleh siapa? Hanya oleh Kristus. Tapi Kristus menghakimi mereka dengan apa? Bagi yang orang Yahudi kuno, Taurat. Bagi orang yang belum mengenal Kristus karena belum ada pemberitaan Injil, hati nurani. Karena hati nuraninya bersaksi, membenarkan, membela, atau menghakimi. Nah, kalau sudah mendengar Injil ya Injil. Tapi kemudian ingat, bagi mereka yang belum mendengar Injil. Tapi kemudian justru Paulus bilang, justru karena itu mereka wajib diberitakan Injil. Kita wajib memberitakan Injil. Kenapa? Supaya mereka tahu ketika nanti mereka dihakimi, yang menghakimi Kristus, kemudian mereka ditebus pun karena Kristus. Gitu. Bukan karena yang lain, bukan perbuatan baiknya. Perbuatan baik cuma standar penghakiman. Ini sama kayak akreditasi. Waktu akreditasi ada standar akreditasi. Tapi apakah kita kemudian dibenarkan karena akreditasinya? Bukan. Siapa membenarkan? Negara kita. Negara kita. Penegak hukumnya negara kita. Begitu juga ketika dibenarkan oleh hukum Taurat. Bukan itu yang membenarkan. Itu standarnya. Yang membenarkan siapa? Kristus. Seperti akreditasi STT saya misalnya. Datanglah asesor dengan akreditasinya, dengan aturannya. Aturan membuat kami lulus, unggul misalnya. Tapi siapa yang mengunggulkan? Penguasa. Kristus juga gitu. Jadi dengan kata lain, saya mau beritahu, hanya mereka yang memang belum pernah mendengar Injil. Kalau mereka sudah mendengar Injil, Petrus bilang apa? Injil Yesus Kristus jadi batu sandungan bagi yang tidak menerima, batu loncatan bagi yang menerima. Batu sandungan terjatuh, dihukum. Batu loncatan bagi yang percaya, naik, terbang tinggi bagi Raja Wali. Kira-kira seperti itu. Jadi tetap semua di dalam Kristus, oleh Kristus, bagi Kristus segala kemuliaan. Jadi eksklusif, tetap eksklusif. Tetapi justru bagi mereka yang belum, kita wajib memberitakan Injil. Jadi nih, Vena misalnya punya engkong, enzim yang belum percaya, tapi belum meninggal. Engkau wajib memberitakannya. Paling tidak lewat hidupmu. Oh, Vena baik ya. Vena, kamu baik. Kamu harus bilang, karena Kristus, Kong, karena Kristus, Cim. Karena Kristus opa, karena Kristus oma. Harus nih mulut harus ngomong gitu. Justru kewajiban kita. Jadi pertanyaan itu ada beberapa aspek. Pertama terkait kehadiran Allah yang adalah surga. Terus kemudian justru misi. Ini justru mewajibkan kita melakukan misi. Gitu. Itu ya jawaban saya ya. Nah ini materinya ada di diktat. Tapi di diktat tetap tidak boleh jadikan alasan untuk tidak beritakan ini. Justru wajib beritakan Injil. Begitu. Kira-kira begitu jawaban saya, teman-teman sekalian. Jadi kita nggak boleh bilang ini mereka yang nenek moyang kita belum mengenal Injil masuk neraka. Kita berdosa justru di situ karena kita menghakimi justru dengan membabi buta. Tapi di siang lain berarti kalau gitu kita beritakan Injil pada mereka yang masih hidup loh, bukan sama yang udah mati. Kalau itu penginjilan orang mati, salah lagi, nggak boleh kalau itu, gitu ya. Dan GBI juga udah tegas, tidak boleh ada penginjilan orang mati, nggak boleh tuh. Gitu ya Vena ya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Terima kasih Pak Sigor. Bapak Ibu dan Saudara, masih ada pertanyaan? Hari ini bertanya. Tuh kan Pak Manu pasti nanya. Monggo Pak Manu. Oke, jadi Silakan Pak apa Gembong. yang tadi Pak Sigor sampaikan, jawaban yang barusan ditanyakan oleh Vena. Lalu bagaimana dengan ya tanggapan Pak Sigor dengan ajaran yang dulu ya apa namanya ya cukup terkenal
corpus delicti ya. Itu mah ngaco, Pak. Itu Yang ngaco menyatakan jelas. begini. Tapi tadi ada sedikit irisan, Pak. Yaitu apa? Bahwa Allah tidak bisa menyalahkan iblis ya. Karena pada waktu itu belum ada aturan. Oh enggak. Iblis belum Enggak, kalau belum ada aturan. enggak, kalau itu salah. Kalau itu salah. Allah memberikan peraturan kepada kita. Tapi bukan berarti sebelum itu Allah tidak berikan peraturan pada iblis. Ada tetap. Ada tetap. Karena apa? Karena sebetulnya juga waktu Allah, kalau kita membaca perjanjian lama gitu ya, malaikat-malaikat itu pelayan-pelayan Allah. Sebagai pelayan, maka ada aturan. Itu indirect tapi jelas sekali. Kalau mereka menjadi pelayan-pelayan Allah, ada aturan. Kenapa? Karena kan dia melayani. Ketika saya jadi pelayan gereja, ada aturan kan? Saya jadi pelayan negara, aparatur negara kan, aparatur itu pelayan. Ada aturan? Ada. Terus kedua, direct yang kita bisa tarik dari situ, ketika kita katakan dia raja, maka nggak mungkin nggak ada aturan. Yang ketiga, sebelum kemudian manusia diciptakan, kalau lihat penciptaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-nya istirahat, itu menunjukkan ketertiban. Maka ketertiban Allah menunjukkan Allah pribadi yang tertib, dan tertib itu menunjukkan ada sistem yang menunjukkan berarti ada aturan. Kira-kira begitu. Jadi salah kalau yang corpus delicti itu jelas keliru. Itu tidak, itu menaruh gini, menaruh periode manusia di mana sebelum manusia diciptakan kan manusia belum ada, jadi nggak ada aturan Taurat untuk manusia, berarti nggak ada aturan dong. Itu kan untuk manusia, tapi sebelumnya kan bukan berarti Allah tidak ada aturan. Kalau sampai Allah tidak ada aturan, itu kacau. Mengapa? Karena hakikat Allah tidak terbatas. Kekekalannya dari kekal sampai kekal, sehingga karakternya dari kekal sampai kekal, karakternya yang tertib juga dari kekal sampai kekal, karakternya yang beraturan juga dari kekal sampai kekal gitu. Kira-kira begitu, Pak. Jadi itu periode manusia yang dia tarik sampai kekal, nggak bisa begitu. Itu justru salah satu kritik saya terkait dengan itu bicara hakikat Allah. Karena dari situ kesannya Allah sebelumnya tidak berhakikat atau hakikatnya berubah-ubah. Itu Pak, kira-kira Pak. Oke, setuju Pak. Karena waktu itu saya juga sempat berdebat ya. Karena kenapa Allah tidak bisa menyalahkan iblis? Saya tanya begitu. Karena Allah harus tunduk dengan aturannya sendiri. Saya bilang, siapa yang mengharuskan Allah tunduk dengan aturannya sendiri? Adakah pribadi atau dewan yang lebih tinggi daripada Allah? Ya kalau Allah bilang salah, Allah berdaulat. Betul. Itu. Hanya Oke, begini, makasih, Pak. hanya begini. Allah tunduk pada peraturan sendiri. Menurut saya itu tepat. Tapi ingat, waktu dikatakan Allah adalah firman, maka firman itu melekat dengan Allah. Firman itu kan aturan. Artinya firman itu Allah sendiri. Gitu. Nah, kalau yang dia maksud dengan aturan itu adalah yang disebutkan dalam Alkitab Perjanjian Lama Perjanjian Baru, itu kan bicaranya relasi manusia dengan Allah. Ya. Bukan periode sebelumnya. Jadi ini sebetulnya logical fallacy, kesesatan berpikir, kegagalan berpikir. Periode manusia ditaruh ke periode kekal, itu salah gitu. Nah, kira-kira argumentasinya secara filosofis di situ. Hakikat Allah dipertentangkan pada periode manusia, seakan-akan sebelum periode itu dia nggak begitu, nggak ada aturan itu gitu. Itu salah. Sekarang misalnya sebelum ada aturan tentang dosa, apakah berarti konsep tentang dosa tidak ada? Salah. Karena dia maha hadir, maha tahu, konsepnya sudah ada gitu. Kira-kira begitu Pak. Konsep keselamatan dalam Kristus sudah ada. Sudah Hanya ada. inkarnasi. Sejak semula, ya. Betul. Karena inkarnasi Allah jadi manusia bukan rencana mendadak. Ya, bukan Dalam karena kemahatan. akibat ya. Betul gitu. Jadi bukan mendadak. Gitu. Kira-kira begitu. Settingan. Oke, baik, thank you Pak. Apa? Ada pertanyaan itu di kolom chat, saya boleh langsung jawab ya, Vena? Silakan Pak. Nah, oke. Jadi gini, Pak Charles, ini sudah sangat sering dipertanyakan. Kalau waktu saya bawa topik pneumatologi di klub juga begitu tentang Roh Kudus. Kemarin di BPD Bekasi 2 bulan lalu kalau saya nggak salah, bulan Januari ya, minta saya tentang teologi Pentakostal, yang karenanya kemudian saya singgung tentang pneumatologi atau roh. Dan ada yang bertanya juga begini. Nah gini, dalam teks itu
Yesus dituduh mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Mengusir setan dengan penghulu setan, ya. Di situ digunakan kata penghulunya itu arche, ya, arche. Kemudian setan-setan. Nah, kemudian dia disebut mengusir setan dengan Beelzebul. Ya, jadi penghulu setan, Beelzebul itu sinonim lah kira-kira gitu. Terus kemudian waktu Yesus dibilang begitu, pertanyaannya adalah gini nih. Yesus mengusir setan dengan kuasa apa? Pertanyaan lagi. Kuasa diri sendiri betul, tapi ingat, di dalam perjanjian baru, pelayanan Yesus dimulai sebentar ya. Pelayanan Yesus dimulai dengan apa? Baptisan kan? Nah, waktu baptisan apa yang terjadi? Sebentar. Waktu baptisan yang terjadi Roh Kudus turun atas Yesus. Roh Kudus yang sama turun atas Yesus. Persis setelah baptisan, gak ada jeda, membawa Yesus ke padang gurun. Puasa 40 hari. Setelah puasa 40 hari, Yesus kemudian apa? Dicobai oleh iblis. Dan Yesus menang kan? Nah, ini teks ini yang biasanya dipakai oleh pengikut Corpus Delicti yang tadi Pak Manu sampaikan tuh. Yesus bisa jatuh dalam dosa tapi tidak jatuh. Nah, itu yang di Matius 4 dan Lukas 4. Salah. Pencobaan itu bukan menunjukkan bahwa dia bisa jatuh dalam dosa tapi tidak jatuh dalam dosa. Justru menunjukkan dia sama sekali tidak bisa jatuh dalam dosa. Untuk menunjukkan apa? Kemuliaan, kekudusan, keagungan sebagai anak Allah. Itu justru tujuannya. Nah, setelah itu dia langsung pelayanan. Artinya kuasa yang ada pada Yesus itu Roh Kudus. Maka waktu mereka bilang bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa penghulu setan, dengan kuasa Beelzebul, mereka mau bilang Yesus dikuasai roh Beelzebul itu. Dengan kata lain, bagi Yesus gini, Roh Kudus yang ada padaku engkau sebut Beelzebul. Engkau sedang menghinakan Roh Kudus. Yang berarti maksudnya apa? Apa sih maksudnya bahwa Yesus diurapi oleh Roh Kudus? Di Yesaya 61, di Lukas pasal 4, waktu Yesus ke Nazaret, Yesus buka di sinagoga, di rumah ibadat, ya, buka kitab Yesaya pasal 61 yang berkata gini, Roh Tuhan Allah ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk memberitakan tahun Rahmat Tuhan, tahun Yobel, tahun pembebasan, membebaskan orang tawanan, bla 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 bla. Maka kemudian Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Ia telah mengurapi aku. Ketika Yesus mengutip di Lukas pasal 4, terus Yesus bilang gini, pada saat engkau mendengarnya, genaplah nas ini. Yesus mau bilang, dialah Mesias. Dengan kata lain, Mesias itu apa? Yang diurapi. Maka waktu mereka berkata bahwa Yesus itu dikuasai Beelzebul atau penghulu setan-setan, maka mereka mau bilang, Yesus tidak dipimpin roh, Yesus bukan Mesias. Mereka sedang menolak tegas-tegas kemesiasan Yesus. Nah, ini berkaitan bertalian dengan pertanyaan Ibu Vena tadi. Tadi saya katakan, kalau mereka tidak mendengar Injil, menjadi tidak tepat Allah menghukum mereka. Tapi kalau mereka sudah mendengar Injil dan menolak tegas-tegas, maka mereka dihukum. Nah, ini yang dimaksud dalam Markus 3, 28, 29. Jadi, yang dimaksud menghujat Roh Kudus adalah menolak dengan mentah-mentah, dengan tegas, dengan keras, bahwa Roh Kudus mengurapi Yesus dan jadi Mesias. Dengan kata lain, menolak dengan gamblang, dengan keras, dengan tegas, dengan mentah-mentah, Yesus adalah Kristus. Itu maksudnya. Kira-kira begitu poin yang ada di Markus pasal 3. Kebetulan ada salah satu bab disertasi saya 11 tahun yang lalu, saya ngebahas ini. Karena ada kata tidak diampuni, pertanyaannya kan kemudian siapa yang mengampuni? Ya tentu Allah. Nah, ini bagian dari penelitian disertasi saya, gramatik Yunaninya. Nah, kira-kira penjelasannya seperti itu Pak Charles dan juga teman-teman. Saya senang sekali dengan pertanyaan ini karena memang pertanyaan ini tricky gitu. Karena kesannya, oh kita nggak boleh menghujat Roh Kudus, dan menghujatnya maksudnya berkata kasar. Nggak begitu maksudnya, gitu ya, nggak begitu. Tapi menolak kemesiasan Yesus. Mesias kan yang diurapi Roh. Nah, yang genuine diurapi Roh siapa? Ya Yesus gitu. Kita kan menerima urapan Roh karena kita percaya, bukan karena kita Mesias. Itu yang membedakan.
Kira-kira gitu. Jadi menolak saya nggak ada masalah, menolak Yesus masalah. Masalah kekal justru. Masalah yang urusannya kekal. Kira-kira begitu Pak Charles, Ibu Bapak yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan Bapak Ibu, masih ada pertanyaan yang masih ingin menanyakan mengenai topik kita malam ini? Silakan yang ingin bertanya langsung atau bisa mengetik di kolom chat. Oke, silakan Bapak Ibu yang masih ingin bertanya. Kalau tidak ada, saya akan melemparkan lagi pertanyaan. Boleh Pak Sigor? Boleh, boleh. Ini apa namanya? Pertanyaannya adalah begini Pak Sigor. Kita tahu kan bahwa Yesus setelah mati setelah dia bangkit, dia berada di bumi ini 40 hari. Ya, Dia berada di bumi ini 40 hari. Nah, tapi kadang-kala ada pertanyaan seperti ini. 3 hari Yesus sebelum bangkit itu ada di mana? Gitu kan. Nah, di sini ada satu pandangan keadilan nih, Pak Sigor ya. Yang mungkin ini yang menyebabkan adanya teologi penginjilan orang mati ya. Jadi Yesus mereka berdalih nih, para penganut penginjilan orang mati berdalih bahwa 3 hari itu Yesus masuk ke dalam dunia orang mati dan dia menginjili roh-roh yang ada di dunia orang mati. Nah, ada beberapa pandangan menurut keadilan seperti ini. Jadi biar semua adil nih, yang mati sebelum Yesus melakukan karya juga mengenal tentang keselamatan itu, lalu yang kita yang akan datang ini juga. Jadi sama-sama dihukum dengan satu hukum bahwa Yesus, siapa yang tidak percaya dengan Yesus Kristus tidak diselamatkan, lalu mempercayai Yesus Kristus akan diselamatkan. Jadi bagaimana menurut Pak Sigor tentang pandangan itu? Jadi teologi keadilan gitu Pak Sigor, bahwa karena Allah itu adil, jadi ini pandangan dari orang-orang yang punya mendukung penginjilan orang Ya. mati itu. Ya, sebetulnya juga di materi keselamatannya di Klat GBI juga sudah ada itu dibahas dan itu dibahas dengan cukup jelas, dan saya ikut terlibat juga dalam memberikan respons terkait dengan itu. Jadi gini, ada 2 teks sebetulnya ya. Yang pertama di 1 Petrus 4 ayat 6 itu dikatakan Injil diberitakan juga kepada orang mati, gitu kan? Sama seperti manusia. Ini menegaskan bahwa pada saat Yesus mati itu, Yesus masuk ke dunia bawah itu memberitakan Injil. Tapi kita harus hati-hati. Kata memberitakan Injil di situ memang istilah Yunaninya berbeda. Dia tidak dalam gunakan Injil yang sama dengan beritakanlah Injil segala macam, tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, ini Yesus memberitakan Injil kepada orang mati itu di mana? Lokusnya. Ini nggak boleh diabaikan. Yesus kan mati, terus turun ke dunia orang mati. Dia beritakan Injil di situ. Dia beritakan Injil di mana? Dunia orang mati. Loh, kita memberitakan Injil kepada orang mati di mana? Mereka yang mengatakan mereka memberitakan Injil kepada orang mati, beritakannya di mana, Vena? Di Hades. Enak aja, emangnya mereka pada turun ke dunia Hades? Mereka di dunia ini toh, dunia orang hidup. Iya, kan? Dunia orang hidup. Konyol nggak?
Konyol. Memberitakan Injil kepada orang mati di dunia orang hidup. Emangnya orang matinya di dunia orang hidup? Itu roh-roh gentayangan dong kalau gitu. Itu sebetulnya roh apa? Kita tidak percaya orang mati rohnya di sini. Untuk firman Tuhan bilang, sekali kita mati, kita dihakimi. Kemudian 1 Tesalonika 4 ayat 13-15, oleh Bapa dikumpulkan bersama-sama dengan Kristus bersama orang percaya yang lain. Begitu kita mati, kita yang percaya dikumpulkan. Karena gitu. Nah, kita yang mati emangnya gentayangan di sini kan enggak. Loh, kalau kita memberitakan Injil pada orang-orang mati, berita Injil di mana? Kalau mau ngutip ayat itu, kutip yang lengkap dong. Ya berarti harus masuk dunia orang mati. Ya kalau gitu, lu mesti mati dulu kalau gitu. Kan gitu. Kok suka-sukanya kutip sesuka hati? Kutip yang satu, yang lain dicuekin, diabaikan, nggak boleh. Itu main potong-potong, potong kompas. Yesus beritakan orang Injil kepada orang mati di dunia orang mati. Waktu dia mati, masuk dunia orang mati. Loh, kalau kita menggunakan itu berarti kita juga harus masuk dalam dunia orang mati. Kita juga harus mati. Persoalannya gini. Kalau Yesus mati, masuk dunia orang mati, setelah itu kita bangkit. Kalau kita mati, masuk dunia orang mati, habis itu kita bangkit nggak? Enggak, mati selamanya. Di situ kekonyolannya dan sayangnya banyak orang yang ketika mendengar berita-berita yang begitu, logika berpikirnya tidak dipakai. Kelihatan oh iya kelihatannya gitu aja, nyambungin gitu, tapi ininya nggak dipakai. Nah, ini harus dipakai. Tapi ini yang mana? Yang tunduk pada firman. Yang ketiga nih, waktu Yesus mati, dia turun ke dunia orang mati, terus dia naik bangkit gitu, terus naik ke surga. Berarti kalau gitu dalam kerangka apa dia masuk dunia orang mati? Sebagai Mesias. Lalu kalau gitu dia memberitakan apa di situ? Proklamasi Injil. Injil itu apa sih? Kan memberitakan Injil pada orang mati, ya kan? Proklamasi Injil. Injil itu apa sih? Kabar baik tentang keselamatan dalam Kristus kan? Maka waktu dia turun dalam dunia orang mati, dia beritakan apa yang dia beritakan? Bahwa dia sudah datang. Sang Mesias yang dinubuatkan di perjanjian lama sudah datang menebus dosa manusia. Itu untuk menegaskan perubahan peta zaman dari sebelum dia berinkarnasi, setelah dia berinkarnasi dan mati, dan kemudian dia akan bangkit dan naik. Itu peta zaman keselamatan, tapi yang terikat pada apa? Inkarnasi Kristusnya. Bukan peta yang aneh-aneh yang didesain oleh sebagian teolog ya, itu aneh. Tapi peta zaman yang dimaksud adalah dengan inkarnasi Kristus, mati masuk dunia orang mati terus bangkit. Dia perlu memproklamasikan itu kepada mereka. Kira-kira begitu. Nah, di bagian yang lain kemudian ada dikatakan pada bagian yang lain di surat Petrus, orang-orang yang mati pada zaman Nuh. 1 Petrus 3 ayat 20. Yaitu, dan dalam roh dia juga pergi memberitakannya kepada roh-roh di dalam penjara. Itu roh yang dulu tidak taat. Jadi rupanya ada dua ayat. Yang pertama yang mana? Yang pertama yang 1 Petrus 4 ayat 6. Injil diberitakan kepada orang mati secara umum. Yang kedua secara khusus 1 Petrus 3 ayat 20. Kepada siapa? Orang-orang yang tidak taat. Maksudnya gini, Yesus mau berkata, kalian dihukum pada waktu Nuh. Tapi dasar hukuman kalian bukan sekedar pemberitaan Nuh, tapi aku. Ini berkaitan dengan yang Pak Manu katakan, sekalipun Kristus belum hadir pada waktu itu, tapi pemberitaan itu untuk menegaskan hukumannya tetap atas dasarnya Kristus gitu. Standarnya pemberitaan Nuh, tapi penegak hukumnya Kristus. Jadi waktu dia turun dalam dunia orang mati ada dua hal, secara umum, kemudian secara khusus yang dihukum. Karena untuk yang roh-roh orang mati yang pada zaman Nuh itu jelas dihukum. Tapi pada 1 Petrus 4 ayat 6 tidak bicara hukum, tapi bicara beritakan Injil. Ya, beritakan Injil. Sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kan itu yang 1 Petrus 4 ayat 6. Untuk menegaskan ada yang dihukum karena melanggar, ada yang tidak dihukum tapi penegaknya Kristus. Khusus untuk yang roh-roh mati karena pada zaman Nuh itu dihukum karena melanggar, karena tidak taat. Di situ jelas tuh 1 Petrus 3 ayat 20. Roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Kan Kristusnya belum datang tuh, tapi tetap tidak taat. Tapi penegaknya siapa? Kristus. Tidak taatnya pada apa? Pemberitaan Nuh dong, kan gitu.
Tapi dasarnya menghakimi mereka, Kristus menyatakan kalian ditegakkan hukum dihukum, dasarnya penegaknya aku. Kira-kira gitu. Itu 1 Petrus 4 ayat 6 dan 1 Petrus 3 ayat 20. Jadi tidak ada dasar, tadi 3 prinsipnya, tidak ada dasar untuk memberitakan Injil pada orang mati oleh kita di dunia. Pertama itu hanya untuk memberitakan Injil, kabar baik tentang dirinya sendiri. Yang kedua, tadi itu terjadinya di dunia orang mati kepada orang mati. Kalau kita masih di dunia orang kita hidup, kita memberitakan Injil pada orang mati, itu ngaco gitu. Itu ngaco, betul-betul ngaco. Kalau mau, lu mati dong masuk dunia orang mati. Tapi kalau lu mati masuk dunia orang mati, lu gak akan bangkit karena cuma Yesus yang bangkit, kan gitu. Nah, yang ketiga tadi itu 1 Petrus 4 ayat 6 dan 1 Petrus 3 ayat 20. Untuk menyatakan penegak hukumnya, sekalipun ada standar, tadi tidak taat berarti ada standar, yaitu pemberitaan Nuh, tapi penegak hukumnya adalah Kristus. Yang tadi di awal saya sudah katakan juga terkait Roma pasal 2. Kira-kira begitu. Memberkati. Terima kasih Pak Sigor. Bapak Ibu, masih ada yang ingin bertanya? Oke. Masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin ini sebagai penutup ya Pak Sigor ya. Ya, silakan. Sebagai penutup pertanyaan Pak Sigor, tadi sih ketika menggunakan penjelasan Pak Sigor ini berpikir gitu. Dan memiliki berpikiran yang Pak Sigor yang bisa meluruskan kalau ada kesalahan saya dalam berpikir ya Pak Sigor. Jadi kalau misalnya saya punya pandangan seperti ini Pak Sigor, apakah masih berhubungan dengan orang percaya yang mati sebelum Kristus, inkarnasi Kristus ya? Apakah sama? Kan kita tahu bahwa sepanjang Alkitab itu nubuatan tentang Mesias itu sudah diberitakan, bahkan sejak zaman Adam dan Hawa pun itu sudah diberitakan. Ketika Allah mengatakan bahwa nanti keturunan wanitanya akan meremukkan kepala ular itu. Jadi dari awal sudah diberitakan dari permulaannya. Nah, kalau saya punya pemikiran seperti ini, bahwa orang-orang percaya yang mati sebelum inkarnasi Kristus ini, kepercayaannya atau imannya kepada pemberitaan Mesias itu diperhitungkan juga, sebagaimana kita yang pada masa ini mempercayai bahwa Yesus itu adalah satu-satunya jalan keselamatan. Menurut Pak Sigor seperti itu. Jelas sekali, Ibrani 11 ayat 7-8 tentang Abraham bagaimana? Dikatakan Abraham karena iman dia taat. Taat disuruh pergi tanpa dia tahu. Tapi kemudian dia berkata, Ibrani berkata, Abraham taat karena menantikan Yerusalem yang dia tidak lihat. Bukan Yerusalem yang fisik. Tapi kemudian juga ada bagian yang berikutnya, tempat perhentian. Israel bukan tempat perhentian, sebab kalau udah tempat perhentian udah selesai. Tapi bukan itu tempat perhentian, mereka mencari tempat perhentian. Jadi gini, sebetulnya core teologinya perjanjian lama, Yudaisme, itu Mesias. Sebetulnya Mesias itu core-nya, dari awal sampai akhir itu core-nya. Pertama-tama Yahweh itu Mesias, yang pertama. Dan kemudian akan datang Sang Mesias, betul-betul hadir gitu. Kalau Yahweh kan waktu Musa bilang tunjukkan wajahmu, Yahweh bilang kalau aku tunjukkan kau mati. Karena kemuliaan yang luar biasa tidak kompatibel dengan manusia yang daging ini. Tapi kemudian akan ada Mesias yang hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Itu core teologinya. Karenanya orang Yahudi diselamatkan karena core-nya tadi. Roma 2 nggak bertentangan dengan Ibrani tadi. Dia berpengharapan pada Yerusalem surgawi, kata surat Ibrani. Maka Roma 2 orang Yahudi dihakimi menurut Taurat. Nah, core-nya Taurat apa? Itu pengharapan mesianik, pengharapan akan Yerusalem surgawi. Jadi mereka diselamatkan karena pengharapan, betul, tapi bukan sekedar pengharapannya. Di dalam pengharapan itu kan ada putaran yang luas, termasuk ketaatan pada hukum. Nah, ketaatan kepada hukum itu juga dipertimbangkan. Tapi itu kan bagi mereka yang punya pengharapan. Lalu bagaimana dengan yang benar-benar nggak pernah mendengar Yudaisme, nggak pernah mendengar Injil jauh sebelumnya, yaitu tadi hati nurani. Mengapa? Karena ketika kita jatuh dalam dosa, kita kan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Demo sesialem imago Dei similitudo imago.
Waktu kita jatuh dalam dosa, itu tidak hilang lenyap, hancur iya, hilang lenyap tidak. Maka konsepnya dalam kekristenan kita tidak meyakini itu hilang. Kalau hilang kan kita jadi binatang, ya kan? Binatang, sorry to say nih. Orang di dalam, kalau kita rusak, hilang gitu ya, jadi binatang induk kemudian dengan anak jantannya, ketika anak jantannya dewasa bisa loh berhubungan badan. Dan ini biasa buat mereka. Kenapa? Mereka nggak punya yang disebut moral. Tapi manusia, budaya mana yang memperbolehkan itu? Gak ada satupun, ya kan? Coba cari budaya mana di dunia yang mengizinkan itu terjadi. Enggak. Tadi di kelas saya di kampus ada 2 kewarganegaraan siang, tapi paginya saya ngajar metode tafsir PB. Salah satu poin yang saya mau tunjukkan gini. Sebelum Injil datang, sebelum wilayah-wilayah Kristen jadi Kristen, agama-agama lokal itu punya moral yang juga baik. Di Bali, orang taruh tas, itu nggak akan ada yang ngambil. Di Tanah Batak, sebelum Injil masuk, orang taruh tas, ketinggalan tas, nggak ada yang ngambil. Malah ketika orang Batak jadi Kristen, ketinggalan sebentar langsung lenyap. Begitu, itu salahnya sih, bukan salah Kristennya, salahnya dia. Nah, poinnya gini, setiap suku, bahkan yang tidak mengenal Kristus pun punya moralitas. Dari mana moralitas itu? Tadi, bahwa gambar dan rupa, imago Dei itu rusak, tapi tidak hilang lenyap. Rusak itu kan hancur, tapi kan masih ada residunya. Residu itu tertambah lewat mana? Moralitas. Maka dalam sistematika pembuktian eksistensi Allah, salah satu buktinya adalah apa? Kita punya moralitas. Moralitas menunjukkan Allah ada. Setiap kita punya pembeda mana yang baik, mana yang buruk. Dari mana? Nggak mungkin nggak dari Allah. Yang kedua, semua orang di seluruh dunia dalam suku apapun punya kesadaran akan Allah. Dari mana mereka tahu bahwa Allah ada? Ateisme kan produk modern. Zaman kuno mana ada orang ateis, ya kan? Nggak ada orang ateis. Walaupun kemudian pengenalan akan Allahnya bisa salah, tapi pemahaman akan Allah ada itu nggak mungkin bukan dari Allah kan? Sehingga dengan kata lain gini, moralitas itu adalah gambar Allah yang rusak tapi masih ada residunya. Nah itu kemudian digelorakan akan menghasilkan perbuatan-perbuatan baik. Nah kita dihakimi yang tidak mengenal Injil oleh hati nurani. Nah hati nurani itu suneidesis bahasa Yunaninya, conscientia bahasa Latinnya, itu yang menggerakkan seseorang untuk melakukan baik yang baik maupun yang jahat. Nah karenanya dihakiminya dari sini. Makanya dibilang akan entah membela kita atau mendakwa kita gitu. Tapi tetap yang membenarkan sosoknya siapa pribadi? Ya Kristus gitu. Tanpa dia mau baik kayak apapun tidak bisa. Kira-kira begitu Pena. Jadi yang kamu tanya itu benar sekali, karena itu core-nya. Mesianisme itu core-nya agama Yahudi. Gitu. Karena mereka menghidupi itu, bahkan sampai sekarang kan mereka masih menantikan Mesias untuk datang. Kan begitu. Tuhan Yesus berkati. Oke, terima kasih Pak Sigor. Terima kasih Pak Sigor untuk tanya jawabnya. Halo, apakah saya kedengaran? Tes, tes. Masih gue yang urusan. Tes. Terima kasih Oke, sama-sama. sudah jelas ya. Oke Pak Lexi, itu menambahkan ayat atau ingin bertanya Pak Lexi? Enggak, itu mau itu apa menyatakan aja yang bahwa tadi kan banyak orang yang di perjanjian lama sebenarnya kepingin tahu kebenaran itu merindukan. Betul. Itu hanya meragukan sih. Betul, Pak Alex. Memang ayat ini bicara yang tadi saya sampaikan. Mereka merindukan, tapi nggak punya kesempatan. Makanya para rasul juga bilang banyak orang merindukan kita. Makanya Yesus juga bilang banyak orang merindukan ini. Sebenarnya kita yang sekarang tinggal di sini juga merindukan itu loh. Kita punya kecemburuan kudus. Kita cemburu. Kadang-kadang saya berpikir, enak banget ya jadi Paulus, enak banget ya jadi Petrus, ketemu Tuhan langsung. Kalau kita hamba Tuhan yang memang mengasihi Tuhan, merindukan Tuhan, pasti kita punya kerinduan ini nih. Tapi itu kan khusus buat hanya mereka yang hidup bersama dengan Tuhan
hidup gitu. Iya. Ini benar sekali Pak Alex. Maksudnya memang begitu. Baik ke belakang, artinya orang-orang Yahudi sebelum Yesus, maupun kita sekarang. Kita kan juga nggak dapat hak itu kan. Kita nggak dapat keistimewaan itu. Tapi keistimewaan kita adalah gereja, yang mereka juga belum punya gitu. Kira-kira begitu. Betul. Iya Pak. Oke, terima kasih Pak Sigor, juga terima kasih Kak Lexi. Oke Bapak Ibu, kita akan akhiri pendalaman kita. Eh, kita akan kembali di bulan depan, tapi kita dalam acara diskusi Alkitab, agak berbeda dengan pendalaman Alkitab. Diskusi Alkitab kita akan membahas isu-isu penting. Pada bulan depan kita akan membahas tentang bagaimana seorang hamba Tuhan bermedsos, apakah itu baik atau tidak, atau bagaimana etikanya seorang hamba Tuhan aktif di dunia medsos, yang akan kita bahas pada bulan depan. Oke, saya minta Pak Lexi akan tutup kita dalam doa. Aduh, ya oke. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk malam yang indah ini. Kami diperlengkapi lebih lagi dengan firman Tuhan. Sebab hanya firman Tuhan yang meneguhkan kami melewati berbagai ujian kehidupan. Tantangan-tantangan di mana kami harus menjawab iman kami, Tuhan, di tengah-tengah dunia. Kami semakin teguh, Tuhan. Tuhan, biarlah pengajaran ini, Tuhan, disaksikan untuk banyak orang. Benar-benar Engkau adalah Tuhan yang hidup. Engkau nyata, Engkau satu-satunya pribadi yang kekal, Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, kami berdoa untuk kami, Pak Sigor, Tuhan, yang mengajar kami malam hari ini. Tuhan berkati dan kesehatan yang maksimal. Tuhan genapi rencana Tuhan dalam pribadi kehidupannya, sehingga mewartakan kebenaran firman Tuhan ke seluruh dunia. Melalui dunia maya ini, Tuhan, dunia medsos ini, Tuhan, orang bisa menonton dan mereka mengenal pribadi Tuhan. Teristimewa kami, jemaat keluarga besar Sungai Yordan, Tuhan, semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Bapak akan berdoa untuk Pak Gembala bersama tim pengajaran, biar terus mengarahkan Tuhan seperti apa yang Tuhan mau untuk membawa jemaat ini dalam pengenalan akan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang mengikuti pengajaran, berkati mereka semua. Hingga kami, Tuhan, semua menjadi berkat. Dan kehidupan kami ada kehidupan yang penginjilan bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Tuhan berkati kami hingga ketemu lagi di bulan depan. Kami bisa mengikuti kelas dengan maksimal lagi. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Pak Sigor, terima kasih untuk malam ini, Pak. Thank you, Pak Selamat Sigor. pagi, Pak. Thank you.